Selamat datang di konten Wayang Transformation. Mentransformasikan wayang dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan sehari-hari ke dalam layar wayang. Nah, hari ini masih bersama sobat saya yang anak muda zaman dulu Dan masih zaman sekarang. dan di zaman sekarang masih muda Ya, pasti. spiritnya. Karena 60 tahun, Bos. Oh iya. Batasannya PBB 60 tahun ya. Ya, PBB 60 tahun. Jadi masih sama saya ada Cak Wiro, host dan juga apa ya penanggap di konten kita hari ini, konten sering kita ini Wayang Transformation. Di sebelah saya juga ada seorang dalang muda yang juga seorang apa? Background pendidikannya apa, Bro? Psikologi ya. Dari background pendidikan psikologi ada Mas Ardi. Nama lengkap mungkin? Hah? Nama lengkapnya? Nama lengkap? Oh. Nama KTP? KTP, nama sesuai KTP. Ya, Muhammad Ardianto. Muhammad Ardianto. Ya, Kalau Instagram, paling dalam, kanal. asma paling dalam. Asma paling dalam. Mas Ngabei Ardianto Projobudoyo. Oh, Projobudoyo, Ardianto Projobudoyo. Nah, kemudian yang di samping saya ada dua dalang muda juga. Ini Mas Ardi ini dari Kota Magelang. Ini juga dari Kota Magelang. Ada Mas Rian Yuniar. Saat ini kelas 3 SMA ya, kelas SMA apa madrasah apa? Madrasah. Waduh, Pak Ustadz. Pak Ustadz Rian. Usia berapa Mas Rian sekarang? 19. 19 tahun, kelas 3 Madrasah Aliyah Negeri. Ya. Magelang. Oke. Di sebelahnya lagi ada mahasiswa S1 psikologi ya. Ya, halo. Dalang muda juga Mas Royan Desta Ramadan. Dalang kondang wi. Dalang kondang dari Magelang. Dari Ngentak. Lokal Kondang Ngentak. tenang. Usia berapa Mas Royan? Usia sekarang alhamdulillah sudah 20. Usia 20 tahun. Jadi masih muda ya. Yang Ya. anak muda zaman dulu cuman yang Yang pojok. Mirip kok, mirip. Foto-foto anak brengosnya loh. Oke, teman-teman, hari ini kita mau ngobrol santai aja di Wayang Transformation. Terima kasih sudah mau datang ke sini, sudah mau ngobrol-ngobrol bareng, sudah mau kalau nek carane wong Banyumas ta gendu-gendu rasa. Ini gendut rasa. Anu lah, nyong ben kayak Mbah Gino kowe kan. Sorake Gendu-gendu kurang rasa. mas. Anu ben kayak Mbah Gino. Kurang gede mas. Ya wis Pak Jono, Alep Suarjono. Orang Pak Sigit. Wah, ya ora. Ya, bisa sih. Nah, hari ini itu cukup menyenangkan ya kan, karena teman-teman muda saya, teman-teman dalang muda di Kota Magelang kumpul di sini bersama juga Cak Wiro juga di sini. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya. Tadi sebelum kedatangannya Mas Rian sama Mas Royan, saya, Cak Wiro dan Mas Ardi udah sempat ngobrol-ngobrol gitu. Sebenarnya ada apa sih orang muda dengan wayang? Nah, itu. Kawan-kawan yang sudah menonton channel ini terima kasih. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu bahwa tadi sebelum take ini ya, yang menarik itu yang di sana nggak kelihatan, tapi di sana ada eblek. Nah, begitu eblek dibuka, teman-teman yang ini nggak peduli apa-apa, yang dipegang langsung wayang. Ini unik loh ya. Dari pandangan psikologi, kalau ada teman-teman yang di psikologi sini, unconsciously ada sesuatu yang menggerakkan mereka untuk langsung pegang gitu loh. Ini ada apa juga dengan wayang sebenarnya? Ya, sebetulnya mungkin karena seperti yang dibicarakan tadi sebelum take ya, terkait dengan hipnosis Waking hypnosis. Hipnosis itu ini salah satu bentuknya. Jadi kayak karakter wayang itu sudah mendarah daging, kayak otomatis lah, mereka nggak perlu nunggu nggak perlu wayangnya dibuka, nggak perlu, mereka otomatis ketika lihat wayang ya wes kayak pengen nyekel, pengen nyolah seperti itu. Langsung pegang, langsung itu ya. Oke, keren loh itu. Yang menarik apa sih dari wayang?
Nah ini kayaknya Tanyakan aja ke mereka. harus tanya kedua teman saya ini, ke Mas Royan sama Mas Rian. Karo kudu karo mangan men rada santai ya. Nah karo udut karo mangan karo ngopi ya. Jenenge wae ngobrol gendu-gendu rasa ya kan. Sebenarnya apa sih yang membuat Mas Rian, Mas Royan itu tertarik sama wayang? Mau dijawab keroyokan monggo, mau dijawab sendiri-sendiri monggo gitu. Arep padu nggih monggo. Padu ya ora apa-apa. Nek arep ayal-ayalan ya jenenge ya konten ngene iki ya ora masalah. Mas, nek saya kan sebagai laki-laki kan ini semua laki-laki toh. Ijen-ijen lah. Jadi siji-siji. Yo, Ojo kroyo. Nah berarti single gitu ya. Nah. Ganti dodo, iki dodo. Wah, iki dodone. Monggo. Ya mungkin dari Rian dulu. Jare kowe, jare kok dhewe-dhewe. Senior ki nang ndi otoriter. Oh iya bener. Kandhani kok. Senior. Ya. Sing tuwa ya. Dan menurut saya wayang itu banyak nilai terkandung filosofi yang baik. Filosofi yang baik. Filosofi yang baik itu yang gimana? Motor. Dalang kok ya tanggapnya kudu ngono. Yang baik pokoknya. Yang baik. Baiknya sing piye? Nggak, maksudnya gini loh Mas Rian. Kok Makanya tertarik gini, gitu? Kita tarik, kita regresi. Oh iya, kita regresi. Pakai pendekatannya regresi ya. Kita regresi. Pertama tertarik wayang kapan? Kelas 6 SD. Di mana dan kapan? Nah, menarik ini. Waktu di alun-alun ada wayang kulit. Alun-alun Kota Magelang. Ada wayang kulit. Iya. Oke, dalangnya siapa Mas? Pak Marseno Sleng. Wah, itu 2000 berapa berarti? 2014. Tapi sing klasik. Zaman Marcelo sering klasik. Kan sempat klasik. 2014 kita Nah, sempat terus Semar. Bangun Yang menarik apanya? Yang membuat tertarik itu apanya? Apakah caranya gawang Pak Warsino Sleng membawakan itu apa lucunya? Ya apanya lah? Ketertarikan dengan cara memainkan wayangnya. Dengan cara memainkan wayang ini maksudnya sabete berarti. Iya. Ora sindene Mas. Wah, kuwi nek aku kuwi. Kuwi lah Kuwi nek aku. Iku kudune kon nonton Pak Purbo kuwi yo. Ora tertarik karo Budayatmi ngono. Oh, jone Ora. Wis sepuh bergizi tinggi lho. Ora nonton Bapak Sangkrah to. Karo Bunda. Bunda Yayu. berarti Mas Rian ketika pertama kali itu induksinya visual berarti ya. Kalau kita bahas di konten kita pertama itu visual ya. Dua sih sebenarnya. Visual iya, kinestetis iya. Iya, visual Karena ketika kinestetis. kita berbicara Sabet. sabetan, berarti kan ada sesuatu yang digerakkan. Iya. Dan mungkin ada ketertarikan piye to ngobahke wayang kok iso ngono kuwi. Iya, seperti Iya, itu ya. Seperti itu. Kira-kira lo ya. Jadi kira-kira Secara spasial bentuk secara spasial bentuk kalau dia mengatakan bahwa cara memainkannya kan bukan secara artefaknya, tapi adalah caranya untuk memainkan. Berarti hubungannya sama konten kita kedua kemarin. Betul. Konten kita kedua tentang seni pertunjukan wayang itu sendiri ya. Iya. Selain itu ada enggak? sindene mau. Sinden yo carry. Suaranya mlebu mic Mas. Nek ngarep ngono sinden ngono ben rada cetha ya. Oke. Setelah itu, mungkin saya mau ngulik soal prosesnya Mas Rian sih. Setelah dari wayangannya Pak Warseno Sleng itu, Mas Rian itu mencari bentuk wayang yang seperti apa atau mencari bentuk format pertunjukan yang seperti apa dalam masa itu. Jadi misalnya ketika itu kelas 6 SD ya nonton di alun-alun. Nah setelah itu tuh nonton wayang lagi atau enggak gitu. Kemudian bisa sampai akhirnya saiki iso mayang dhewe gitu. Nah, itu prosesnya gimana gitu setelah jatuh cinta pada pandangan pertamanya itu? Iya. Pada gerakan pertama. Pada gerakan. Pandangan yang pertama. Mandangnya apa? Pandangan pertama. Setelah itu terus beli wayang. Kalau
istilahnya wayang split. Nah, terus berlatih di rumah, terus setelah itu juga nonton wayang lagi Di di Sanggrahan, Sanggrahan. Itu dalangnya sinten? Pak Radio. Pak Radio. Di Sanggrahan sini ya, Sanggrahan Magelang ya. Iya, Masih ingat lakonnya nggak? masih Apa? Sesaji Rojo Suyo. Wah, Apa sih? Ini pola-pola yang menurut saya menarik loh Cak Wiro. Ketika kita regresi ke belakang ya Mas Ardi, Cak Wiro. Mas Rian masih bisa mengingat lakonnya Pak Radio yang dia tonton di Sanggrahan Sesaji Rojo Suyo, which is itu sekian tahun yang lalu. Berapa tahun? 6 tahun yang lalu. 6 tahun. Dan tidak mudah ketika orang mengingat bagaimana dia jatuh cinta dan berulang jatuh cinta. Wis. Loh, saiki gampang ngene. Rodok nyempal sithik ya, Ya. rodok nyempal sithik. Siap. Kenapa terjadi banyak perselingkuhan? Kenapa terjadi banyak keretakan dalam rumah tangga, tidak menjadi harmonis karena lupa waktu pertama jatuh cintanya gimana. Nah, Mas Rian masih ingat loh jatuh cintanya gimana. Nah, pola apa akhirnya gitu? Pola apa yang Mas Rian gunakan ketika mempelajari wayang itu? Lesi nau ki saka ngendi? Selain tadi oke beli wayang split, kan terus orang ada gurunya nggak itu? Waktu itu Belum ada. belum ada gurunya. Belum ada. Lah lesi nau kepiye? Lewat YouTube. Nonton YouTube ya. Nonton YouTube. di sana YouTube aja Mas Mono. Wes 2014 sudah. Oh, YouTube iya. tuh 2010 sudah ada kan? Untung le takon ngono wis ana internet po ngono. Aku ya ora hafal tahunnya. 2014 sih yo Wis- kuliah, wis Iya, kuliah. wis ana listrik ngono Sanggrahan. Listrik. Kuliah. 2014 ya Sanggrahan wis wayangannya ora nggo aki wis kan genset karo listrik berarti. Wis ora nggo obor. Berarti itu otodidak sampai kapan Mas Rian otodidak? Sampai kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP berarti betul-betul belajar dengan mentor itu baru 3 tahun terakhir atau Iya. ya nggak 3 tahun ya wis tempat SMKI setahun ya kamu ya. Oke. Potolan Satu SMKI yang menarik kan begini. Saya nggak tahu bener atau enggak ya. Wayang itu punya struktur. Tiap scene itu ada strukturnya masing-masing. Ajar struktur ki piye? Apakah juga sendiri? Nah, patet misalnya kan nek patet 6 mesti sepisan jejer gitu kan. Jejer bar kuwi kedatonan bar kedatonan yo jejer pasé Banjawi bar pasé Banjawi budalan. Nah, mempelajari strukturnya itu gimana? Apalagi dengan belajarnya dari YouTube gitu loh. Betul. Ini menarik, Menarik, loh. Beda kalau jujur beda dengan pengalaman saya. Pengalaman saya yang sempat ngerasake dilatih gitu ya. Sempat ngerasake dilatih ya. Saya belajar dari basic. Oh, nek gedok kotak sepisan ki ngene gitu kan. Oh, gendingnya iki. Kadang ada yang mengajari gitu. Tapi kalau ini kan benar-benar basicnya sebelum ada yang ngajari. Betul. Sekolah YouTube polanya gimana itu? Pertama ya ngaduh. Terus setelah itu sowan ke Pak Radio, tanya-tanya bab pola wayang itu sendiri. Tapi ya, sebelum sowan ke Pak Radio itu waktu belajar sendiri gitu loh, itu menarik. Karena 3 tahun loh ya belajar sendiri lewat YouTube itu kalau kita lihat perjalanan waktunya dari kelas 6 sampai kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP dan kemudian yang saya herannya adalah Mas Rian ini sempat masuk SMKI. 1 tahun di SMKI. Terus lemat tuh ngopo ya? Ramunggah, tak jawab. Njok sukses ki malah sing ra munggah kok ngono kuwi. Drop out. Drop enggak masalah. Oh, perguruan Nah, silat kan ini idol ki sing nomor 1 ki ra tau jadi bintang. Yang di idol itu yang nomor 1 nggak pernah jadi bintang. Yang Iya laku itu yang nomor 2 pasti. Aris karo Gisel ki sing menang sapa ya? Nah, Iya menang Aris. Iya, Bang. Sing dadi bintang? Iya. Gempi sing dadi bintang. Kasih digolek terus kok. Sing digoleki terus. Bisa saya dadi bintang dan jaluk linge ngono kae. Aku ra melu-melu. Aku ingin Maaf ya sempat- Cik aku Gisel. ingin sempat jaluk. Oke, apa tadi? Sampai 3 tahun SMKI. Saya gini, karena saya sedikit banyak tahu prosesnya Mas Rian ketika daftar ke SMKI itu. Salah satunya itu kan ada ujian praktek ya Mas Rian. Ada. Ada ujian praktek. Lah kuwi kepiye? Karena ketika ada ujian praktek, setahu saya yang daftar SMKI angkatannya Mas Rian, itu beberapa yang jebolan pemenang lomba dalang bocah, lomba dalang remaja di Yogyakarta rata-rata kan SMKI Yogyakarta. Kok maksudnya
menyesuaikannya dengan vibe-nya mereka itu gimana ketika Mas Rian kan waktu itu tidak punya komunitas atau apa gitu kan, nggak yang berlatih bareng dengan siapa gitu. Berlatih nganu pas cuma diwawancara saja sama salah satu guru di sana. Oh, diwawancara. Terus Iya. praktek? Praktek Waktu cuma itu praktek apa? Ujian prakteknya? Jaranan. memegang wayang kulit. Memegang Cepeng wayang sabet, apa? iya. Apa perang, apa adegannya, apa jejer atau? Cuma disuruh megang gini saja. Oh, jadi cuma Berarti cepengan ya? cepengannya ya, cepengannya Gapit udah apa nemplek Gapit apa enggak, terus cepengan wayangnya gimana? Oke. Polanya menarik. Saya coba mau loncat ke Mas Royan dulu. Oke. Ini kisah cintanya piye iki karo wayang gitu. Wah. Kisah jatuh cintanya mau Mas Rian kan dari nonton di alun-alun gitu ya. Tapi menarik ini nanti Tapi ada yang kelewat. kita Yang akan wedding, bahas wedding. bahas di konten yang lain ya. Karena, Oke. karena begini. Ketika hanya pakai kaos dan pakai celana biasa. Heeh. Beda karo nek dong dalang loh. Iya, beda banget, beda Sadar banget. nggak? Kita Beda sadar banget. nggak bahwa ternyata ada pakaian itu juga menginternalisasi beliau loh. Tapi itu konten cerita berikutnya gitu kayaknya. loh. Itu ide Benar, menarik benar, untuk konten berikutnya. Bener banget. Nah, oke, Mas Royan deh, Mas Royan sekarang. Kita kembali ke Mas Royan. Bagaimana jatuh cintamu tadi itu loh. Terhadap wayang. Heeh. Pertama jatuh cinta itu kisaran 2000 berapa ya? 2000 antara 2001 sampai 2004-an lah. 2001 sampai 2004 berarti saya cilik, wih. Berarti kelahiran 2000. 2000. Iya. Era Nentus ya. Eranya wayangan Indosiar itu. Kayak mencar-mencar ya. Eranya Indosiar yang baru ya, Indosiar. bukan yang angkatannya Anda ya. Indosiar yang Berarti zamannya wayangan telung jam ngono kae. Indosiar yang sudah Om Tono Suwargi itu yang ya Pak Kiro zamane Pak Mantap karo Ya ada. Ya, udah, ada. tapi itu kan Sudah ada yang sudah generasi berikutnya yang sudah 3 Lagian, jam. Waktu itu kan di TPI sebelum MNC itu kan TPI itu sering-sering banget nanggap Pak Mantep terus. Iya. Iya, TPI Indosiar. Indosiar ganti-ganti dalangnya ya. TPI mantap bener. Itu tahun 2001-an gitu ya. 2004-an. Ya, Iya, pokoknya pas zaman-zamannya Batita apa Balita gitu guys. Sempet ngalamin nonton Kala Sinema nggak? Gimana? Kala Sinema sempet ngalamin nggak? Belum mas. Nggak Enggak. ngalamin Yang biasa. zaman Antv. Antv sama RCTI. RCTI enggak ngalamin. RCTI bos yang Dewa Ruci. Oh. Semi Kala Sinema kan itu. Aku ora nonton kuwi. Yang- Antv sing terus. Iya, ada. Zaman Pak Slamet Gundono Sugeng kan. Bener Antv. Berarti nggak sempat ngalami Kala Sinema ya. Padahal itu di tahun yang sama 2002 2003 kalau nggak salah. Umur piro sih kuwi? Iya ding bener. Tadi soalnya kan Umur balita. 2001 2004 ya. Zaman-zaman ini saya seneng dolanan toh mas. Oke, berarti waktu itu siapa dalang pertama yang ditonton dan ngerti yang masih ingat? Pada saat itu kan di Indosiar itu kan bapak itu dilala lagi nonton TV. Dilala itu lagi wayang kulitnya Pak Mantap kalau nggak salah. Wong soalnya gak kerasu waktu itu. Nah terus aku dengar kok suara gamelan apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apalagi Siapa ini? Sopo ini? Padangan. Kring. Sopo ini? Saya urung jabut mic kepladasmu lho. terus penasaran habis itu terus ikut nonton tuh. Kan biasanya kalau malam terus itu kan TV biasanya kadangnya mati, terus lampu juga mati. Tapi kok ini ada suara gitu. Terus aku penasaran, ternyata bapak lagi nonton wayang. Dilala itu lagi adegan perang gagal, Setyaki sama Swatomo. Wah, aku nonton, terus, wih, kok apik ya? Boneka kok bisa geraknya semu banget nih. Wah, Kinestetik juga berarti ya. semu banget nih. Terus jadi ya pertama kali seneng ya Pak Mantap. Auditori kinestetik ya berarti ya kalau kita Iya. visual jelas, visual pasti. jelas. Tapi Tapi auditori ya, juga kan auditori suara dan gamelan. kinestetik iya. Karena tadi suara gamelan dulu induksinya pertama kali. Trigger saja sih itu. Sebenarnya kan kalau suara gamelan kita nggak bisa anggap itu Itu sebagai wayang, ya. sebagai sebuah yang menarik karena podarung ini loh Gus. Gak turun ini ono suara apa ya? Tak parani gitu Iya, loh. iya, Tetapi iya. yang menarik kan bukan gamelannya, tapi karena kok ono suara apa dan yang tertariknya karena perangnya yang Setyaki tadi gitu loh. Nah, pertanyaan saya jadi gini.
sejak usia berapa dan kenapa kok akhirnya seneng nyekel wayang terus seneng mayang gitu? Dan akhirnya ya mayang dhewe gitu. Nah, Iso enjoh mayang ngono iki ceritane kepiye gitu? Nyekel sing liyane angel. dari setelah Kejatin itu kan aku nganggap wayang itu sebuah mainan. Mainan Oke. soalnya kok iso nyata. Iso obah gitu ya. Iso obah. Terus iso omong-omongan, iso wah bentuk ceritanya yo apik walaupun dhisik ya ra mudeng ceritane opo. Mengertine gelut bar kuwi ya wis ngono. Bar kuwi rampung. Ya, jadi terus setelah beberapa hari atau beberapa bulan gitu, bapak pulang dari Jogja kerja itu beliin wayang kayak Rian gitu, tapi kecil. Dulu itu pertama kali dibeliin itu wayang Janoko sama Nakulo, ukurannya kecil. Oh, jadi split Malioboronan sing Sing ukelir kan lho. Tapi yang bisa gerakin tangannya. Oh, tangan Oh, sing iya, tangane iya. paten kan. Oh, yang Yang ukurannya ya, dhuwur 15 30. cm itulah. ya 30 cm, 25 30 cm itu ya. Ya, Namanya Bu zaman semua. dibeliin itu terus ya aku wah seneng banget itu kalau itu. Terus ya bar kuwi tuman yo, di sini jalan nang Jogja terus. Yo saiki tuman ning penatah. Gawe ke wayang. Ya. Nah, oke. Sorry, ini saya mau nanya balik ke dua-duanya. Kalau tadi kan sudah prosesnya belajarnya berarti benar-benar. Oh ya, sorry, belajarnya otodidak juga, Mas Roya. Otodidak. Dari ya Jangan bilang dari YouTube juga. enggak Urung ono internet. Burung ono iki. Belum ono internet. Oh, ngentak belum ada internet ya. Belum ada listrik masuk. Ngentak masih pakai oncor. Turun nang Google. Terpencil. Jadi pertama kali punya handphone itu waktu SMP. Terus 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 itu sharing bokep gitu. Jurus itu ampuh. masa-masa kan ya agak polos-polos gitu. Lihat kayak gitu. Zaman- Janganlah papi padahal ya isi-isi delok. Tapi Padahal perlu yang ngerti dibahas podo. loh, wayang dan seks loh. Wah. Serius itu. Benar. Apa nih nek lakonnya Duritono Rabi gitu ya. Loh, Duritono. banyak kontenan. Oh, banyak. Banyak konten. Oke, tadi berarti belajarnya dari mana tadi? Belajarnya awal-awal kan ya cuman lihat dari video beli kaset. Oh, beli Kaset, DVD. CD ya. Oh, Bacakan pas nggak Mas? Belajarnya Mesti. otodidak. Mesti bacakan ya. Bacakan. Hidup bacakan. Bacakan dari Indosiar dulu itu toh. Oh iya, terus itu terus dibikin bacakannya ya. tulisannya ditutupin. Heeh. Sensor. Pinter banget loh sing ngedit zaman biyen iki. Terima kasih untuk Bakul Si dibacakan, saya ucapkan. Karena Anda menyelamatkan saya dan generasi-generasi di bawah saya yang waktu itu belum semasif ini internet untuk bisa nonton wayangan Indosiar. Suara PVP. Ya jadi dari lihat rekaman terus niru. Dari nirunya cuman sabetan doang. Nek dulu kan ngomongnya enggak lancar-lancar banget lah. Soalnya aku lebih banyak bertindak daripada ngomong terus. Waduh. Risman. Ngeri. Kampanye anggota dewan biasa. Ya. Tinggal kita tanya janji politiknya apa. Gimana Mas? Janji politiknya apa? Mas? Oke, sama-sama belajarnya otodidak. Oke. Sama-sama punya waktu jatuh cinta, yang satu live, yang satu menonton secara live, yang satu menonton dari TV. televisi. Oke. Berarti punya cara mencintai yang berbeda tentunya. Gitu. Dalang favoritnya Mas Rian? Ya, jane ya semua ning Kalau disuruh milih yang Yang menginfluence gitu loh. yang menginfluence lah, yang paling menginfluence. Yang paling menginfluence apa? Mempengaruhi pertunjukan atau pakaliran Mas Rian. Pak Radio. Pak Raja Harsono. Oke. Tahan. Tahan ya. Bentar. Oke. Aku sekarang tanya ke Mas Henok atau Mas Ardi yang sudah mengamati Mas Rian. Kira-kira yang menginfluence selain itu siapa? Karena kita yang tahu orang yang di luar, yang tanpa dia ketahui sebenarnya dia punya model siapa sih gitu loh, yang mirip jarang yang terkenal. Pak Timbul ya. Ya, Mbah Timbul, kemudian Kiai Netoyan, ya. Pak Adi Sugito. Adi Sugito itu jelas. Kemudian kalau saya Mbah Joyo Kandar. Entah itu dipahami Mas Rian secara langsung atau enggak, tetapi saya melihat pengaruh Mbah Joyo Kandar itu. Pertanyaannya kan terus begini, dulu yang sering ditonton YouTube-nya siapa kan gitu? Iya. Videonya YouTube-nya siapa? Pak Radio juga. Pak Radio juga yang paling sering ditonton. Berarti memang sudah mengidolakan, sudah terinternalisasi.
Dan tentu Pak Radio juga Punya influence, literasi yang which is salah satunya Mbah Timbul karena gurunya langsung gitu kan. Nah, bagaimana kalau Mas Royan? Karena awal-awal senangnya jatuh cintanya sama Pak Mantap ya terpatoknya mesti Pak Mantap terus ya. Pak Mantap terus ya? Iya. Ada yang lain mungkin? Yang lain ya sebenarnya hampir sama kayak Rian. Cuman saja kan kalau ditanya paling melekat gitu Pak Mantap. Iya, berarti memang ya pengaruh harus kita akui secara jujur, pengaruh televisi, pengaruh media itu penting dalam membentuk sebuah idol. iya. Ini dapat satu ide saya, maksudnya bukan. Dan sebenarnya menjengkelkan juga itu loh, menjengkelkan adalah bagaimana teman-teman secara otodidak mereka bisa belajar itu. It means saya bisa ngomong seharusnya wayang itu siapapun bisa ndalang. Harusnya. Tapi kan kadang-kadang penilaian masyarakat itu kan beda-beda toh. Misalnya iki dua anak dalang ora pantes iki kadang-kadang bilang gitu. Loh, bukankah yang sebenarnya memantaskan diri itu diri kita bukan pandangan orang? Nah, kadang-kadang Iya, orang terpengaruh omongan orang, jadinya individu itu malah lanjut. Berarti kan salah satu Nah, artinya kita harus menyemangati kawan-kawan yang ada di sana di luar sana. yang lagi nonton tayangan ini. Betul, bahwa sebenarnya siapapun bisa mendalang gitu. Wayang itu inklusif, ya. Betul. Terbuka untuk semua orang, terbuka Ilmu untuk Sometimes mungkin saya mau buat satu eksperimen sederhana. Oke. Ada satu orang yang Sebentar, ditahan dulu eksperimen. Saya mau eksperimen sekarang. Oh, Ditahan iya. dulu eksperimen yang ada. Eksperimen sederhana. Di sini ada setumpuk wayang di atas meja ini ya. Teman-teman bisa lihat ada setumpuk wayang di sini. Oke. Saya mau eksperimen sama dua orang teman dalang muda ini dulu. Sebelum Cak Wiro Siap. membuka eksperimen tadi Iya. itu. Kita eksperimen dengan ini. Di sini ada setumpuk wayang. Silahkan pilih salah satu tokoh yang menurut kalian itu tokoh yang kalian pilih, kemudian ceritakan setelah itu kenapa kalian memilih tokoh itu. Silahkan, lu mau dibongkar isinya wayang iki apa wae, Nah, ngadeg ya ora apa-apa. Oke, pilih yo. tak teruske engko. Nah, Eksperimennya ke sana. iya. Eksperimen di sini nanti. Kabarnya ra enak iki. Eksperimennya nanti di sini. Ketoke ra Ada enak saya iki. bisa pilih dulu. Nah, ada ya terserah. Berdiri aja dulu enggak apa-apa. Berdiri nggak apa-apa. Berdiri enggak apa-apa, santai Pilih aja. sih. Ya kawan-kawan ini live dan kita tidak mengedit Live apapun record, di sini. tanpa Kita diedit tidak ya. rekayasa, kita murni, asli dari sumbernya. Asli dari sumbernya. Di antara setumpukan ini gitu. Iya, karena kalau menghadirkan semua orang cukup gone. Dadak nyimping ya toh. Engko nek simpingane apik, Iya. simpingane ora ya. Ya, Ya benar. Ya golek wong sing iso nyimping, ya ngono. Ya kene tak simpinge. tapi rapopo loh, simpingan kuwi nek sing anu kan njur ketok personalize-nya dalang piye. Ya, itu juga daya tarik toh sebetulnya. Kok ngisor apa-apa sing wis dipilih. Tak gawake ngene. Ya. Nih. Nggih sih, tumpuk sik kan karo digah kene. Wis, jebok kabeh. Bingung ya, iya. Jadi FYI teman-teman di sini ada wayang ini ada karakter raksasane ono, Satria karakter satriane ono, satria sing gagahan, sing alusan, dewa ono, punakawan ono, guys. Panditone enggak ana ya? Eneng. Pandito pemuka agama lah ya. Heeh. Kresno. Jadi kayaknya ngisor kabeh. Ayo Ya, ora apa-apa. Harus dudake meneh. Kok duake meneh. Hari ini lah sing arep di Rumah tenang. Ya, Mas Rian opo? Sudah ketemu tokohnya? Menarik iki. Pertanyaannya sekarang kenapa? Kuwi jenenge sapa Dikenal, perkenalan? oke kalau kan Nama mungkin lainnya sapa? yang nonton konten ini nggak semuanya orang yang Ngerti wayang. gitu ya, yang tahu wayang bahkan tahu aja mungkin belum tentu. Monggo mau Mas Royan dulu atau Mas Rian dulu. Tokoh yang dipilih itu siapa? Ceritakan, kemudian ceritakan tentang tokoh itu gitu. Kemudian kenapa kok Anda memilih tokoh itu? Wis nggo wayang gede sik. Oh iya. Yang gede sih. Sing gede sih. Yang pegang ini
Nah, biar kelihatan aku ya ketok banget. Ketok. Ini Werkudara ini. Kalau masa mudanya ini Brotoseno. Ya coba Ya diangkat. diangkat ya apa-apa. Ya, Nah, diangkat. Brotoseno kaya apa, Werkudara kaya apa. Nah, nah, ini pas mudanya ini. Namanya Brotoseno. Wondone. Berapa teh? Doang ini. Terus Ini Brotoseno, terus ini masa dewasanya, namanya Werkudara atau Bimoseno. Ciri-cirinya tuh biasanya ini paling melekat itu koleng, kemudian ini ada kuku panconokonya, ini namanya kuku panconoko, terus ini ada pupuknya, terus ini pakai gelungnya namanya gelung Minangkara, ya terus badannya besar, ukurannya bisa dihitung besar. anunya besar nggak Mas? Wah, itu Gapitnya maksud saya, anu tuh gapit. oh gapetnya ya besar ini, enak ini. Nanti salpok ya. Enak banget ini. Nah, oke, kenapa tadi? Kenapa kok memilih Werkudara, kok memilih Bimo gitu? Kalau saya sih jujur aja, saya lebih lihat dari skillnya. Skillnya Bima gitu. Ya lebih lihat dari skillnya. Nggak tahu kenapa dari dulu ki mesti yang dicari itu mesti skillnya. Jadi kalau main game juga gitu ya? Nah, itu segitiga kotak sama bunder itu loh. Jadi kalau L1, main L2. Nah, pertanyaannya saya jadi kepingin nanya, kalau main game itu, kalau kan ada magi, ada attack, ada tanker, kan gitu kan kalau kita main Dota gitu main. Nah, ya. Nah, kalau misalnya main Dota gitu, Ya. Bimo tuh karakternya siapa kalau di Dota gitu? Yang menyerupai seperti Werkudara kalau buat jenengan. Apa mungkin di Dota kenapa milih ini? Apakah ada keterikatan sama Bimo atau enggak gitu? Main Dota kan? Urai. Oke, main game apa? Suka main game nggak? Mario Bros. Nah, jarang ada main game. Soliter. Ya, nek kalau sing sekarang kan game yang lebih tren yang lebih banyak yang digunakan itu kan ML, Mobile Aduh. Legends. Wah. Mati keragu. Dia seharusnya kalau yang diibaratkan tank itu mah ini bukan Gatot Koconya. Oh, ini tank ya? Ini tank. Werkudara tanknya ya? Tanknya ini mah. Oke. Berarti karena skillnya sebagai tank gitu ya, sebagai dia sebagai support gitu ya, sebagai tank ini apa ya? Sadarnya nyerang tapi juga defensif juga. Iya, attack Nah. sama defense. Nah. Kecekel. Oke, Werkudara. Mas Rian sekarang. Setiaki. Setiaki. Cerita dong, Setiaki itu mungkin cerita Setiaki itu siapa, terus kenapa kok memilih Setiaki? Kalau memilih Setiaki karena dari dulu waktu pertama nonton wayang itu pas Sabdan itu Setiaki. Oh, menarik. Jadi saya melihat gini, melihat polanya bahwa Mas Royan berpikir secara logis dalam tanda petik ya, logikanya saya memilih Werkudara karena skillnya, karena kesanggupannya Werkudara, karena cerita tentang Werkudara. Berarti bicaranya tradisi tuturnya kuat. Sementara Mas Rian karena jatuh cintanya visual, pertama kali yang saya lihat Setiaki gitu. Dan ini tak buka sidik ya Yan. Saya berapa kali menangi Rian itu corekan, yang selalu dicorek adalah Setiaki. Saya nggak tahu kenapa gitu ya. Tadi bahkan sebelum kita eksperimen ini, waktu di Eble ini, Royan pun sempat nyeletuk kan. Mesti jika Ini mesti Setiaki. itu Rian Jipoe Setiaki. Gitu. ada apa dengan Setiaki? Nah, jadi itu kan jadi anchor karena kalau dia bilang bahwa pertama kali lihat juga Setiaki dan perkembangannya sampai sekarang, itu yang pertama langsung kena. Dan menggeser Setiaki itu akan sangat susah sekali dari benaknya. Berarti karena visualnya. Satu karena visualnya, Apa karena yang penghayatan? kedua mungkin karena pertanyaannya mungkin buat Mas Ardi, kira-kira ada value enggak sih dari pilihan wayang yang mereka pilih terhadap personalize-nya mereka? Silahkan kemukakan dari kacamata Karena dari SPSI kacamata Anda. psikologi kan gitu. Anda sarjana Grace Natali ya. Iya, Anda iya. sarjana Grace Natali loh. Ini. Mati keragu. PSI ya. Ya, saya junior Anda ya. Anda juga calon sarjana Grace Natali. Ya, wis podo pokoknya. Makanya gini tadi yang saya mau tanyakan tuh suka itu karena bentuk, yang terus sama tadi skillnya tuh yang dimaksud skill apa termasuk Anda juga senang dengan karakter sifatnya enggak?
Apa ming seneng karena bentuk Werkudara gede dhuwur? Kalau dari karakternya sebenarnya saya lebih suka ke Karno, tapi karena sini nggak ada ya udah. Di situ enggak ada. Bayangkan aja wayang Karno, kamu lihat aja setting di Google Karno, nah di sana ada. Mesti nggak mungkin kalau nggak ada. Kalau saya sempat ngedit nanti tak kasih sisipan gambar Karno. Kalau Ya, nggak sempat oke, ngedit, berarti pilihan pertamanya Karno ya, berarti ya. Karno. Oke. Tapi secara visual Aradea ya berarti. Werkudara. Aradea Adi Surya ya. Secara karakter berarti ke Karno, tetapi secara visualnya ke Bima. Werkudara. Iya. Karena sing disenengi sifatnya sing ngopo? Kan umum tok nek Karno. Gimana? Karno sing senengi apa nih? Karno itu gimana ya? Saya ibaratkan itu kan saya penggemar anime juga. Saya juga lihat salah satunya Naruto. Jadi Naruto. Karno Jual itu bakso. hampir mirip-mirip kayak Uchiha Itachi. Uchiha Itachi. Karno. Jadi dia itu mereka berdua itu sama-sama mengorbankan. Tapi cuman bedanya kalau si Karno itu lebih mengorbankan dirinya sendiri, sedangkan Itachi itu lebih mengorbankan dirinya, bahkan malah sesuku, istilahnya klannya Uchiha-nya ya, klan Uchiha-nya. Tapi menyisakan adiknya Sasuke. Sasuke. Untuk menyelamatkan Sasuke dia mengorbankan seluruh klan Uchiha gitu. Ya. Oke, itu Naruto ya. Kalau Karno sebetulnya kan juga mengorbankan banyak ya, Mas Royan. Maksudnya ketika kita bicara Borotoyudo gitu. Ketika bicara Borotoyudo kan dia mengorbankan juga negaranya, istrinya. Ya. Ibunya jelas. Kunti bersedih dong kehilangan anak gitu. Kehilangan banget. Kehilangan anak. Iya nek sanggite iki ya ana sing sanggit sing Karno ngomong karo Kunti ibu. Sing terakhir dalang sopo ke langsung ngomong belak. Oh Pak Purbo terakhir. Yang aku mati Pandhawa tetep 5, yang Janaka mati Pandhawa tetep 5. Enggak, Pak Purbo terakhir tuh pas main ke Snoduto gaya Pak Narto Sabdan. Oh. Langsung ngomong, aku anakmu. Oh. Belum lama ini. Iya, yang kemarin yang belum lama. Oke, tadi ini kacamata Mas Ardi tadi kalau sudah melihat bahwa Mas Royan itu ternyata melihat Werkudara secara fisik, ya kan lebih ke fisiknya ya. Iya. Tapi ke secara value-nya Karno. Nah, monggo dibedah secara sarjana Grace Natali tadi. Berarti apa ya Cak Wiro? Berarti dia Freudian aja nggak apa-apa lah, terjemahan bebas. Wis. ini berarti dia secara umum orangnya loyal ya. Karena kan Karno sebetulnya kalau saya lihat loyal sekali sama negara kan. Dia memang maju perang terus nggak mikir negaraku mau jadi apa, aku mau nanti gimana, dia udah nggak mikir. Walaupun tahu dia nanti pasti antara dia harus menang tapi kehilangan saudara atau dia harus ngalah tapi dia mati kan gitu. Jadi sebetulnya kalau saya lihat, karena saya nggak observasi 24 jam ya. Ya kan harus harus observasi juga toh. Makanya jadinya ya melihat sekilas loyal. Tapi karena dia suka Werkudara berarti loyalnya itu berprinsip. Berarti calon-calon pegawai yang harus dicari sama kantoran itu kayak gini. Gitu ya. Kan Werkudara prinsipnya kuat. Ya sama seperti si Itachi juga. Prinsipnya kuat, apa-apa yang penting kudu selamat ya. Jadi sama-sama posisinya dia itu sebagai pandangan jahat, padahal dia orang baik. Apa? Podo-podo orang baik itu. Itachi itu orang baik, Karno orang baik, Werkudara orang baik. Tapi- Sayangnya seperti Karno dan Itachi itu mereka terjebak di kubu yang tidak tepat Ya. dalam tanda petik seperti itu. Nah, Kalau saya sih bukan, memang mereka menjebakkan dirinya di situ supaya terjadi keseimbangan. Itu kalau saya. Sangkit yang lain itu. Enggak, artinya kan begini. Kalau kita gabungkan dua tokoh itu yang menarik adalah begini. Loyal, tapi di jalan kebenaran. Betul. Yang diyakini dia. Iya. Yang jadi Iya, value dia kan betul. begitu. Jadi sebenarnya di hati kecil menolak Karno itu mati dia. Saya yakin gue. Iya. Aku kurang ngerti, aku meyakini feeling wae ya. Iya betul. Nek iso nyanggit karena ramati. Betul. Sehingga dia harus menambahkan satu tokoh untuk mencegah matinya dia. Jadi muncul entitas baru yang namanya Werkudara itu. Jadi digabungkan jadi satu dan itu jadi value beliau. Dan saya yakin itu luar Living biasa. living value. Iya. Nah, kalau itu Mas Royan ya. Nah, sekarang yuk Mas Ardi bedah Mas Rian. Saya sih disenangi dari karakter Setiaki apa lagi? Eh, Di luar Tangguh. sahabat loh.
tangguh. Tangguh. Oke. Tangguh terus. Terus Bebek adus sekali ngono seneng lah. Kira-kira nek bar Setyaki ngajar turno nyanyi bebek adus sekali ngono. seneng garapi Setyaki nih. Jahil Setyaki ya jahil. Ya gimana tadi? Ya berarti nek di Sawang dari segi pewayangan ya ini yang Setyaki itu lawangnya tastes tuh. Dan apa maksudnya apa ya bloko apa anane kan sebetulnya. Iya. Ya, jadi ya nek dari pemilihan karakter tuh berarti orangnya lugas. Mas Rian tuh lugas. Dan apa tangguh iki ketok secara apa ya? Mesti secara apa hardiness. Oh, hardiness ya, hardiness kegigihan. Wong iki atos nek Waduh, aku juga mau menyoroti itu. Yang menarik buat saya belum kenal akrab, belum kenal, tapi yang menarik buat saya dari percakapan ini, yang menarik adalah dia punya konsistensi. Betul. Itu yang luar biasa loh. Dan itu nggak banyak ditemukan anak muda sekarang. Punya konsistensi itu nggak mudah untuk punya konsistensi, apalagi di era yang gini. Wayangnya dipertanyakan, kesukaanmu terhadap wayangnya dipertanyakan ketika gini. Kalau saya bilang anak muda seusia Mas Rian sama Mas Royan, bahkan seusia saya dan Mas Ardi, gitu. Apalagi kalau anak muda seusia Cak Wiro nggak usah ditanya. Yang seusianya kita situ memiso tapi mesti halus kayak. Oke, apa namanya? Wayang itu bukan sesuatu yang digemari anak muda banget gitu, apalagi saya nggak akan ngomong bahwa anak muda lebih milih K-pop daripada wayang atau anak muda lebih milih anime daripada wayang, karena itu dua entitas yang sangat berbeda dan nggak bisa dibandingkan. Sama kayak orang membandingkan lebih memilih ikan dan anjing gitu, itu nggak bisa gitu kan. Wong siji Pisces siji. Iya, karena anjing itu asalnya Itus, ikan. Ya. Situ Ya, tahu tuh. situ Darwin ya, itu anak Darwin ya. Oke, maksud saya gini, di era ini untuk punya kegigihan dan ketangguhan untuk mencintai wayang seperti Mas Rian itu nggak mudah. Ya. Apalagi ketika saya kenal Mas Rian sudah sempat di SMKI juga keluar. Iya, karena Tetap gigih loh, maksudnya kalau buat saya itu pukulan yang berat loh ketika saya harus karena melepaskan. ini tantangan gitu loh. Nek mbiyen ini cerita dulu loh ya. Dulu itu sinden ki mesti seneng karo dalange. Mbiyen kebanyakan seperti itu. Alkisah dari turun temurun dari dalang ki mesti bojone akeh. Biasanya sinden meneh. Pian, enak Ryan kayaknya ya. Cuma tren sekarang ada nggak sih cewek-cewek yang usianya ya puluhan lah, teen atau sampai puluhan lah yang Berarti belasan sampai sudah baleh, 20-an sudah ya? baleh lah itu loh. Ya, Cara ngomong ya. sudah mulai menginjak ke dewasa, memilih pasangannya itu dalang dibandingkan dengan K-pop atau bintang sinetron. Relatif ya. Nah, misalnya cewek dalam bidang seni walaupun bukan sinden dia tetap mungkin. Cuma peluangnya sih menarik juga ketika jadi dalang karena nanti kalau ini mendunia kan terus ceweknya malah dari luar negeri kan. Perbaikan keturunan. Oh, sorry. Kita lebih baik daripada mereka. Saya harus opini sedikit gitu. Gak ada kata perbaikan keturunan. Kita ini ras unggul. Iya. It means gini, ketertarikan anak muda terhadap wayang kan sangat-sangat terkikis. Mereka lebih mengidolakan banyak hal. Tokoh-tokoh muda-muda yang diidolakan mereka kan malah bukan dalang. Iya, saya sempat dengar cerita gini. Zaman dulu. Yang Pak Gito noleh nengen gitu. Pak Gito Toyan gitu. Ya ini Toyan noleh nengen gitu, dan ada perempuan di sebelah kanannya dia ketika dia dalang. Perempuan itu bisa jatuh hati dengan tatapan matanya seorang dalang di atas panggung. Wow. Itu saya dengar cerita di apa ya, entah itu mitos entah bukan, saya nggak tahu pastinya seperti apa. Dan mereka benar-benar yang kayak jatuh cinta tergedel-gedel gitu loh dengan sosok Ki Hadi Sugito. Nah, ini cerita entah benar atau bohong saya juga nggak tahu. Saya cuma dapat cerita gitu. Ada pernah denger ya, Mas Rian pernah denger ya? Kesimpulannya kan gini, mereka tuh top artis gitu loh. Top artis saat itu gitu loh. Dalang itu saat itu top artis. Tapi sekarang dalang muda seperti Mas, duwe pacar apa ya? Durung. Kowe duwe pacar ah? jomblo dong. Loh, ini jadi pertanyaan. Anda punya pacar? Sudah pernah. Oh, sudah pernah. Bagus. Jawabannya menarik ya. Sudah pernah. Oke. Gini, maksudnya gini.
Sudah pernah Bagaimana- dalam profesi jadi psikolog gitu loh, tapi sebagai dalang enggak. Iya, sebagai orang umum Mas. sebagai orang umum. Oke. Mas Rian dan Mas Royan nggak punya pacar gitu kan? Ya ora apa-apa ben fokus karo dalang wae. Iya. Nek ra ngono ndak ra nggak ngono masalah. generasine. Betul. Malah- Maksudku gini, Ngapeli, berarti kan gini, apakah pertanyaan saya apakah masih tadi kayak Cak Wiro, apakah masih ada cewek-cewek yang suka sama dalang gitu? Yang kalau kalian come out as dalang gitu. Kalau come out tuh nggak harus come out as gay atau come out as mom I'm gay gitu enggak. Tapi mom I'm a dalang gitu atau like dear I'm a dalang gitu. Kamu come out gitu nggak banyak gitu loh sekarang yang siap menerima itu, bahkan mungkin Ya masalahnya merun terkenal wae. Ya, Ya Simpel mungkin. sih. wis popul dalang terkenal mungkin ceweknya berubah pikiran. di skena tertentu iya, tapi kita bicara secara umum Kayaknya enggak. karena di masa itu skenanya tidak tertentu. Di masa cerita tentang Ki Hadi Sugito tadi skenanya skena umum. Ya tapi culture-nya kan beda, Bos. Iya pasti nilai-nilainya juga berbeda, Nilai-nilainya beda. pasti berbeda. Nah kalau saya melihat kalau back to hardiness tadi ya, back to hardiness gitu, hardinessnya Mas Rian. Ya semoga gigih gitu untuk mencari pacar. Iya. Nah, Ya. Diamini. Iya, kalaupun mau pacaran gitu. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Selibat juga hebat kok, Mas. Tenang, dalang yang selibat yang bagus juga banyak. Romo Hadi. ojo. Bener toh. Dalang selibat dan bagus itu. Enggak dalang enggak harus ndek bojo ra apa-apa kok. Ming nek arep ngruwat angel. Jarane tradisine kudu ndek bojo yang nek menarik ngruwat. begini, apalagi ini anak-anak muda dengan background yang macam-macam ya. Sinangkene psikolog. Ya, sarjana psikologi. Calon sarjana psikologi. Calon sarjana. Masih mahasiswa psikologi. Kira-kira nek pas dalang tuh ada value-value psikologi yang dimasukkan enggak sih? Tetap iya, tetap ada. Tetap ada. Oke. Dua panggung terakhirmu kan saya nonton. Dua panggung terakhirmu saya nonton. Ya. Value apa yang kamu selipkan gitu di situ? Wah, Sing ngendi kuwi? garis keras banget iki wae. Nek tak jelas iki. Hah? Gak, ya kan keras ya pas apa ya? Ya cuman ya seperti apa ya? Kan beda ini loh. Sorry, aku kudu potong ini makanya gini, kudu menyela ini. Yang disampaikan itu value atau kritik. Harus beda ini. Nilai loh ya, nilai, bukan kritik. Kayak pesan nasihat sebenarnya. Kayak misalnya kalau misalnya gini, kalau gampangnya kalau value itu saya percaya bahwa value itu manusia harus punya jangkar ketuhanan misalnya. Maka value itu saya wujudkan ketika pertama kali bedol kayon mesti dua panggung saya terakhir gitu. Oh iya. Iya kan? Apa nilai yang berkalung lakon ini opo? Nah, Atau memberdayakan yang nonton lewat wayang gitu. apapun itu gitu. Bingung. Paling ya Mungkin menyesuaikan dari zaman sekarang aja sih. Kalau dari pengalaman pentas 2 kemarin, cuman liatin dari situasi aja. melihat situasi gimana? Maksudnya melihat situasi gimana? Seperti pandemi. Oke, seperti pandemi, Pada terus saat pandemi gitu. Nah, yang dari salah satu kan gimana? Salah satu tokoh yang saya pakai itu kan ada yang pakai masker. oke, iya, benar. Itu pas di Karisdenan. Kasinan, sing bagongnya metu nganggo masker. Nah. Iya. Jadi ya cuman ini saya cuman ngasih kayak semacam memberi pesan ya secara gampang aja sih. Dari Bagong itu kalau dari saya mungkin karena mengingat pandemi jadi kita tetap menerapkan protokol kesehatan gitu aja. Jangan salah protokol ya maksudnya. Nanti kebalik bahaya. Wah, nanti. Itu kayak kasus Nanti untuk yang buat tokol kan. ya, yang Wah, buat gue kencering tadi itu pro kontrol Wah. buat kencering. Kontrol buat kencering ya. Oke, itu Mas Royan.
Ya. Nah, Mas Rian kan madrasah gitu backgroundnya. Ini menarik gitu. Ada nggak nilai-nilai yang disampaikan gitu ya? Entah lewat- itu mau value ketuhanan, value Islami, whatever itulah, atau bahkan mungkin value yang di luar dari madrasah, mungkin nilai yang kamu percayai kata. Opo Sembodro karo Janoko karena bukan muhrimnya, terus leyang-yangan Leyang-yangan kudu ngurung-ngurang. Nganggo surat cinta, kayak pesantren banget. misal loh iki lho. Pondok Gontor. Oke, kita nggak disponsori Pondok Gontor. Betul. Kalau saya ya di luar value yang tadi itu di agama sama madrasah itu. Contohnya? Contohnya. Dari dua kali wayangan terakhirmu, atau mungkin saya nonton kamu berarti 3 kali. Wayangan terakhirnya 3 kali. 3 kali. 3 kali. Sorry, teman-teman saya kenalkan ya bahwa Mas Rian ini dutanya Kota Magelang untuk maju ke lomba dalang tingkat Kedu dan menjadi di Kedu menjadi bukan juara tapi yang favoritnya para dewan juri adalah Mas Rian karena dinilai kalau saya dapat infonya dari strukturnya bagus, kemudian semune kecekel gitu kan. Nah, saya nonton 3 kali Mas Rian. Terakhir itu saya nonton 3 kali. Walaupun yang ketiga saya banyak nonton di mobil karena saya harus nyopir. Keluar karena saya runner, Pak. Saya siang runner, malam ayang. Monggo Mas Rian. Kalau value-nya ya untuk menunjukkan bahwa aku ki iso menunjukkan kepada orang lain nek Magelang ki duwe Dalang ya. nganu calon dalang. Berarti value kepercayaan. Jadi gini pertanyaannya Aktualisasi diri ya berarti ya. Aktualisasi diri ya. karena kayak yo jengkel ki cah kayak situ data nyawang rene barang ini. Pernah ada tekanan enggak ketika dalang? Tekanan maksudnya ya. Tekanan begini, ada kalimat yang menarik buat saya untuk menunjukkan bahwa aku iso. Yang kedua Berarti selama ini dianggap tidak bisa dong. Oh ya. Ya bisa jadi ada anggapan gitu. Ada enggak sih tekanan yang nun sewu apa namanya seperti Dari orang tua mungkin. ya a priori apa menganggap ngapain sih kudu ndalang golek duit ora iso ora ngepen kele sekolah malah ndalang misal seperti itu atau pandangan-pandangan miring orang umum. Nek orang umum saja. Jujur loh ya iki. Jujur, ini jujur. Kau diri sendiri dari hati ke hati. Dari hati ke hati ya aku jujur. Ngan apa? Ono sing nyepel lagi ra? Ada. Kaya wah mosok cah kaya ngono iso mayang. Terus Jebul yo iso. Jujur ya iso. Iso karena gini kan. Bahwa Anda yang memandang tidak bisa mendalang ternyata Bisa. bisa loh gitu. bisa. Ya apapun itu tadi kembali kalau kita di depan Cak Wiro membuka bahwa semua orang sebetulnya harusnya bisa dalang. Semua orang boleh mengakses wayang. Dan itulah yang sebenarnya harusnya kita lakukan sesuk gitu kan. aku pengennya seperti ini sih, kapan-kapan kita juga buat eksperimen sederhana karena ini juga di NLP juga ada. Salah satu dalang sederhana dengan kalimat yang sederhana karena kalau kompleks kasihan. Ada orang umum yang nonton, nanti orang umumnya suruh dalang. Kita nilai berapa persen dia bisa meniru. Karena NLP itu juga modeling. Berarti gantian dalang itu. Iya. Menarik loh, itu menarik loh. menarik. Sebetulnya kalaupun itu diterapkan kepada kami berempat bisa. Misalnya dengan satu video dalang X gitu kan. Nonton peconone ngene, suluke ngene, dodokane ngene, keprakane ngene. Bisa. Kurang ekstrim, Bos. Kurang ekstrim karena teman-teman di sini sudah tahu teknis, sudah tahu struktur, Oh, iya. sudah tahu dasarnya. Kita coba yang belum tahu sama sekali deh. Benar. Menarik itu menarik. Ini sebuah konten yang menarik gitu. Iya. Ya 2 menit, 3 menit aja, nggak usah terlalu lama lah. Satu dialog atau selesai gitu. Adegan abra-abra dari kocok ya. Syukur angel loh, bener-bener Angel, ya. kocok iki. Mau bagi gunungan wae. Nah, ngobake gunungan lah. Kuwi ngobake gunungan ya. Ngobake bagi orang yang nggak tahu, ya aku wae ra iso loh. Nyepeng saya tak jeboke sih. Nah,
aku kira iso lho. Yang gede apa sih? Ya terserah. Aku kira iso lho ya jajaran. Iki aku ya juga dengan temanku SMP. Aku ya bente gunungan. Ini tak dol. Rahasia Mas. Tolong yang mau support Mas Ardi beli wayang baru ya bisa tolong transfer ke rekeningnya Mas Ardi. Curhat nih. Biar Ane ya padha kocok dhewe. SMP. Jadi analog markingnya jelas. Tak dol. Tak Nah, jadi gue bahasa sing etis ya, wayangku ora gendep ngono ya. Yo tak dol kuwi. Lah dulu ki biar saya tuh pernah muter ke gunungan. Nek bagi kita berjenengan bertiga ini mungkin ngobak ngene iki wis gampang. Ini sepele. Tapi nek wong umum ngubeng ke gunungan iki uangnya setengah mati ono sing gunungane ngene gitu, ono sing ngungkel ini mentole gunungan iki ra iso dan sebagainya. Iya betul. Itu hal sepele. Nyepeng wayang itu enggak gini gegem. Sik. Nah, kadang kala koyo ngono. Iso ora? Nah, gunungan wae sing rasa nggo Iki ora tangan. iki rekayan wis terintegrasi. Jajal, ngopo sih? Jajal kaya ngopo? Kayak ngene. Nah, ngono wae. Sederhana kuwi wae misale. Ya cepeng ngene wae rasa dipake. Ya wis, cepengan ngene set. Sederhana iki. Nah, wis. Ya. Atau kalau satu tangan gini. Nah, wis gini. Ini tantangan yang susah buat orang yang ngerti wayang dan nggak bisa ndalang seperti saya. Serius. Orang yang kenal wayang dan akhirnya nyekel wayang ya. Iya. Iya. Dedet deret. Teng 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 teng. Dulu ndak tak celeng nyeng nyang nyeng nyang nyang. Aku kurang ngerti ini bener apa salah. Tapi berapa persen bener atau salahnya? Jadi emang bener ya. Hampir benar, cuman jadi nggak nyaman kan tangannya. Jadi sebelah sini wae tangan. Coba kalau dibalik tangannya, Pak Wiro. Dibalik. Posisi wayangnya yang Posisi dibalik. dibalik. Wayangnya diputer aja. Nah, dengan pegangannya sama. Lebih nyaman atau enggak? Sama yang tadi lebih nyaman mana? Ngadepin. Iya lebih nyaman yang ini. Iya. Nah sebenarnya kawan-kawan ini pertama kali bener serius. Dan sebenarnya kita bisa meniru. Untuk orang yang pertama kali. Ini serius loh. Saya belum pernah pegang wayang baru ini loh. Nah, secara baik dan benar. iya, maksudnya gini. Bayangkan gitu, saya harus membayangkan pola hipnosis apa atau pola psikologis apa yang mereka berdua saksikan gitu. Yang mereka saksikan, alami gitu. Ketika mereka harus belajar wayang itu tidak ada pembimbingnya. Modeling Pertama kali. bos. Modelnya betul. Modeling. Jadi begini, modeling itu adalah satu proses untuk kita mengerti sesuatu tanpa harus menanyakan ngapain. Iya. Dan itu pun pernah Jadi saya kalau alami. bahasa Jawanya itu muni ngemat. Itu pun pernah saya alami. Dan pasti Mas Ardi juga pernah alami ketika ngemat wayangane Darang A gitu. Selalu. Aku pengen Open capengnya ngene, aku pengen anune ngene gitu. Ngemat itu seperti itu. Jadi unconsciously sebenarnya kita sedang merekam. Ketika sudah merekam, kita akan praktekkan secara jadi merekamnya kan begini. Tapi karena ini superkomputer jadi jalannya cepat banget ya. Jadi kita merekam detailnya ini tanpa menanyakan sesuatu, membayangkan saya harus pegangnya gimana. Setelah itu secara kinestesis baru kita pegang. Iya. Kan model itu kan rekaman dari tahun sebelum 3 tahun Betul. sampai bertumbuh-tumbuh. Betul. Kan? Betul. Nah sebenarnya ini secara instan kan kita bisa pelajari dengan teknik ngemat itu. Kalau modeling itu ngemat, kalau dalam bahasa Jawanya ngemat. Jadi salah satu teknik yang menarik karena ini deket banget ya. Sebenarnya kalau kita bisa buat eksperimen sederhana itu, jadi eye view-nya kan bisa kita lebarkan. Jadi kita bisa lihat ke depan itu, tetapi selebar apa kita bisa lihat ini. Kalau sampai bisa segini itu kita masih bisa lihat dengan mata tetap ke sana, tanpa fokus apa yang harus dilakukan seperti ini. Kita sebenarnya bisa niru. Karena saya tahu di sebelah sana Mas Rian sedang lihat saya, tangannya segagap seperti ini, lirikannya ke sana. Ya enggak kan, di sebelah sana juga saya masih bisa melihat ada bivet, ada beberapa yang di sana. Eagle view ya, pakai eagle view Iya. ya. Jadi kita lebarkan view-nya kita.
Ini yang dinamakan peripheral vision. Dengan peripheral vision ini sebenarnya kita bisa ngemat sesuatu dan kita betul-betul bisa ketika kita benar-benar menginginkan. Pertanyaannya, kalau itu teknik kepraan dodokan misalnya, kan nggak pernah kelihatan kalau orang nonton wayang. Ya kan dari Kan modeling. begini, modeling itu kan tidak secara vision saja, Bos. Kalau kita mikir keprak, auditori kita Bekerja. main loh. Nah, untuk membuktikan ini, saya harus nanya sama Mas Royan. Dua orang ini mendalang dengan gaya pedalangan yang berbeda. Mas Royan gaya Surakarta ya, Mas Rian gaya Yogyakarta. Aku tak Klaten. Saya tak Kartosuro. Saya tak Magelangan pakai Gowo ndok ceplok. bakmi. Bakmi. Pinter kayak Magelangan nganggo bakmi, nganggo ndok ceplok. Oke, Mas Royan dan Mas Rian. Ketika pertama kali ajar ngeprak piye ceritane? Carane piye? Pertama kali ngajar keprak, ya kalau pertama kan kalau saya kan awal tuh nggak punya keprak sama sekali, entah itu yud dari gaya Jogja ataupun Solo. Terus kemudian semenjak saya kenal sama orang ini, saya jadi mencoba teknik keprak saja dengan pakai ini kaki. Nah, gimana sih caranya? Ternyata emang susah banget, walaupun itu gagra Jogja ya. Solo pun menurut saya juga sama. Soalnya kan kalau kita terpatok pada satu umpamanya karena saya sudah terlanjur belajarnya Jogja dulu, terus kemudian saya pindah ke Solo itu jadi agak susah juga. Jadi perlu pembiasaan gitu. Nah, menariknya kan gini, kalau kita belajar keprak kan sebenarnya gini. Pernah nggak sih Dewi ngeband tapi nggak lihat partitur, kumpul band-bandan gitu? Pernah. Ya ngono, ya memang ngono. Yang pegang, Ketika nggak kalau lihat polanya ini ya, polanya Mas Royan Kerian. Yang ya. pegang drum, pernah nggak sih mereka ngedep drum ini? Saya cerita nih, karena saya juga ngeband gitu ya. Elek-elek ong ini ya main keyboard bisa enjoy lah gitu. Elek yo ben ya. Elek Ojo dadi larang kuwi nek elek yo. Elek yo. Menteri kabeh. Ya saya sempat punya band saya juga bukan ya band opi-opi lah. Terus main juga rutin main gini kan. Mas Rian, boleh minta tolong nggak? Pintunya ditutup. Oke. Ya, biar kita nggak noise. Nah, saya ini soalnya saya minta tolong Mas Rian karena ini Susah banyak untuk kabel keluarnya ya. dan awak saya gede gitu. Nah, jadi saya minta isora. Nah, Itu tidak digeser-geser Triwikromo sithik. aja gede ya, nek Triwikromo kok ngopo ya? Ayo kerso angkobur bumi. Wong loro ki butuh pinggir dhewe kabeh. Iki ya, tapi pas lho iki yang cara pedalangan pas kok. Iki Dewa Ampral, iki Bolos Rewu ngono to. Teh karo ireng ngono wis cocok. Nah, Mengkari nyimping wae. kari nyimping iki sing simi. Aku cocoknya ngono ya, kaya Werkudara Baladewa ngono. Nah, kembali ke tadi ya, ke band tadi. Saya pernah kemarin belum lama inilah saya jamming sama temen salah satu band di Magelang sini sama Sisi Cerita, bandnya Mbak Vina dan teman-teman. Saya diajak Mbak Vina, yuk jamming mas. Caranya iso keyboardnya main. Saya nggak tahu songlistnya hari itu mau main lagu apa dan saya belum dengerin lagunya karena songlist itu baru dikasih ke saya pagi dan kami jamming siang jam 2-an gitu. Main tuh lagu Bruno Mars yang Treasure. Karena saya pernah dengar lagu itu, saya menginternalisasi melodi dan segala macamnya. Tapi aransemennya ternyata berbeda dengan aransemen lagu aslinya. Saya terpaksa ngetut ke pemain gitar, tapi dalam kondisi sambil main semua. Pemain gitarnya harap menghenti ya, pemain bassnya harap menghenti. Nah disitulah saya coba ngulik si keyboard. Nah mungkin pola ini bisa sedikit banyak menjawab pola yang dilakukan Mas Royan ketika dia pertamanya melihat Rian untuk ngeprak, kepraan yo ngene, kepraan ngene. Sebegitunya gitu kan. Kemudian bukan tiba-tiba, memang dari awal lebih suka ke gagang solo dan harus ajar ngeprak solo. Maka dengan auditori tadi Cak, gitu. Dengan auditori tadi, kemudian melihat juga kepraan solone dalam A, dalam B, apalagi kalau di YouTube kemarin itu sudah bahas ya, ada tutorial keprak dan lain-lain itu. Ya bisa jadi seperti itu yang menjawab. Memang apa ya? Penjelasan secara di sisi lainnya. Nah, gitu. artinya begini, sebenarnya kan teman-teman itu adalah modeler yang handal, konco-konconya modeler yang handal gitu loh. Cuma kita kan hanya memodel skillnya saja. Kita belum pernah memodel value-nya.
value-nya Pak Mantep iki ngopo to wayang value-nya lho ya. Value-nya Pak Anom Suroto iki ngopo to nek wayang value-nya bukan tekniknya, skillnya, bukan bukan skillnya. teknik tapi value, Betul. nilai. Betul. Kalau kita bisa memodel itu saya pikir semua adalah akan terkenal kok. Dan nggak susah untuk terkenal ya. Iya. Apalagi media sekarang banyak. Benar. Dalam viralnya ya. Di tingkat apa sih value-nya dia? Apakah di environment aja? Karena apa ya? Kan sebenarnya terbagi. Mungkin proses spiritualitas ya. Proses Bisa karya, proses spiritualitas itu ya karya itu Proses saya selalu bilang bahwa- spiritualitas itu nanti puncaknya. Iya, Jadi saya mengabdikan wayang itu untuk apa sih gitu loh. ya kembali ke naskah yang selalu kita bawa sejak awal. Karena saya tayangan melihatnya ini. begini, teman-teman itu mengalami beberapa proses. Mungkin kita sedang sama-sama berproses saja. Yang pertama adalah ketika disepelekke, nuwun sewu kita harus tarik ke belakang. Ada yang nyepelekke. Ketika disepelekke itu kan berarti lingkungan dulu yang harus kita beresi. Setelah itu naik, ketika lingkungan sudah kita beresi, apakah kita bisa mengatasi kita bermain di mana? Kita bermain untuk siapa? Dan ini untuk diabdikan untuk siapa? Nah, kalau kita bisa value itu bisa kita model dari beberapa pendahulu kita, terutama yang sudah sukses, yang memang benar-benar jadi maestro, sebenarnya bisa kok setiap orang seperti itu. Iya, karena saya dengar bahwa Tapi catatannya seperti ini, itu harus disesuaikan dengan ekologi masing-masing karena kita sudah ngobrol di awal ya. Jadi aku ini nek kon joget ra iso ki, aku nek kon suluk apik ra iso, maka yang jadi unggulanku adalah sabetane, misal seperti itu. Nah, itu yang kemudian iya, proses itu kan ya yang memang ada sempat, kalau saya nggak salah Pak Mantap sempat bikin statement seperti itu juga ya. Dia menyadari bahwa suaranya tidak sebaik Pak Ano. Oke. Maka Aku Pak udah ngerti Mantap malahan. mengasah sabetnya untuk dalam tanda petik melebihi Pak Anom gitu. Dan memang ya kalau buat penonton gitu melihat bahwa sabet Pak Mantap lebih atraktif dari Pak Anom. Tapi untuk bicara untuk kung suara ya jauh memang. Ya, karena itu personal sekali dan itu akan beda tiap orang. Oh tentu. Pasti. Tentu pasti dengan influence yang sama, dengan belajar dari guru yang sama, orang bisa sangat berbeda kok gitu. Iya. Beberapa dalang yang terinfluence oleh Pak Mantep gitu. Buktinya Suwargi Abah Hendos juga terinfluence Pak Mantep, Suwargi Om Seno Nugroho juga terinfluence Pak Mantep, tapi gaya paklirannya sangat berbeda. Ya Pak Seno bukannya mengadopsi sastranya Pak Purbo ya? Nek secara ya sebelum Suwargi Sento itu sempat cerita bahwa yang ini ngobrol-ngobrol aku iso ya. Aku iso. secara ini ya, secara rekaman yang saya ingat gitu ceritanya bahwa Om Seno itu sangat mengidolakan Pak Mantep sejak kecil gitu. Padahal ayahnya dalang gitu, ayahnya dalang gitu kan. Pak Parman Suwargi itu juga dalang gitu. Dalang dan kondang sekali di Yogyakarta itu. Tapi justru mengidolakan bukan ayahnya dalam tanda petik ya, bukan berarti terus menyingkirkan peran ayah enggak. Tetapi mengidolakan idol gitu. Di luar rumah itu adalah Pak Mantep. Kalau yang saya dengar seperti itu dari penuturan Suwargi. Ya apapun itulah, maksudnya apapun itu yang sebagaimana istilah idola seperti apapun. Kin Susmono pun pernah mengatakan ya sama aku, salah satu guru ya Pak Mantep gitu. Bahkan itu disampaikan dalam sebuah pakliran gitu. Wow. Di saat pentas dan duet dengan Pak Mantep mungkin ada teman-teman kalau lihat Kocok Kolojaya itu. Karena Kocok Kolojaya benar. Pas sungkeman sama Pak Mantep. Terus dikai kayonnya. Iya, kalau nggak kayan Karena Kocok ada itu. Ada di YouTube juga kok. Ya berarti tinggal nunggu Mas Rian sekarang Pak Radio gitu. Lucunya di mana gitu ketika melihat Setyaki itu seperti itu. Salah satunya tangguh, yang kedua adalah usil. Saya yakin dalam diamnya ada usilnya kok. Ketoke ya. Ming urung metu, urung eksplosif wae pengen. Kudu ana daya ledak untuk menjadi usil gitu untuk ngampleng durno kemudian nyanyi PPA terus sekali. Panisik. Nah, apa ya? Menariknya adalah bahwa sebetulnya dunia psikologi, sedunia neuroscience seorang dalang itu sangat luas. Wow, luar biasa dan kompleks sekali dikuasai oleh satu orang. Makanya kadang gini, kalau ada dalang yang saya tidak mendiskreditkan ilmu apapun ya, tapi kalau dalang dari luar non pendidikan seni itu justru bagi saya dia seorang dalang yang hebat, karena banyak pengalaman-pengalaman yang
banyak ya saya kira tidak mendiskreditkan semuanya, tapi karena dia belajar ilmu di kuliah misalnya si S1 hukum, dia tuh pasti belajar di hukum ini lah nek di sawang materi ini kan tidak ada hubungannya sama teknis pedalangan toh. Tapi dari itu kan dia nek materi pas wayang kan berarti salah satu dalang kan lah sangune kan kudu akeh sangune pengalaman toh. Betul. Dan itu menginternalisasi, misalnya ketika dia ngelakuin stasi Susuyo ya pandangannya pandangan hukum Jelas. misalnya kan gitu. Jelas. Bahwa legal law-nya seperti ini, Joro Sando melakukan ini, maka dia harus dihukum secara ini, misalnya Jelas, seperti itu. heeh. Atau mungkin misalnya backgroundnya ekonomi, studi ekonomi gitu. Maka ini wayang payu piro ya. Masalah kalau wayang ya. Nek kuwi rasah ekonomi. Nek wong pandemi kayak gini nih marketing handal. Marketing handal, Iso wayang. dodol ra iso kulak. Tapi tenang saja, saya dapat info katanya akan banyak wayang di Lego. Masalahnya yang buat beli nggak ada. Oke, itu apa namanya dari background tadi benar Mas Ardi. Kalau saya bilang kalau kita lihat ya di beberapa rujukan gitu, dalang itu syaratnya yang pertama kan sebetulnya teknik dalangnya gitu. Maka ada dalang bla 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 dari tingkatan dari Wikalpo sampai dalang sejati gitu kan. Dalang sejati itu kan sebetulnya orang yang kompleks banget kalau saya bilang. Ya dia ya dokter, dia ya mubalih, dia ya orator hebat, dia ya storyteller, dia ya semuanya lah. Dia dalang itu sendiri. Karena kalau saya boleh melihat apa ya, dalang itu dalam satu malam itu dia benar-benar jadi Tuhan kok di atas panggung. Iya. Bukan sekedar jadi MC yang manggake penyanyi campur sari dan Monggo, pemain Mbak. dangdut. Dados. Monggo dados, nggak cuma sebatas itu kan. Iya. Walaupun sisi-sisi itu juga bisa dikeluarkan. Wong Tuhan yo iso bercanda gitu kan dengan manusia gitu. Kadang-kadang Cak Wiro, kesal kasih ya, sesuk mulia kan. Bercanda bisa dong, Gusti Allah masa ora iso guyu kan. Wayangnya didol sik ya iso diganti. Abdi iki didol sik ya. Sesuk tak ganti sing luwih apik. Bercanda seperti itu kan. Heno wayangmu Aswatama karo Anoman tak jipuk sik ya. Oh, saya pernah ilang wayang Aswatama sama Anoman. Hilang. Zaman cilik mbuh sapa sing nyolong. Ya muga-muga nek nonton tayangan ini terus ada merasa Kalian ini ya. enggak, wis gua kenang-kenangan, Mas. Nah, itu hilang. Bercanda itu padahal itu wayang Anoman yang saya seneng banget karena sebenarnya saya nggak terlalu suka wayang Anoman saya sekarang yang rambutnya abang. Saya seneng Anoman ireng dan wondone barat gitu. Wah, saya seneng banget Anoman wondo barat itu. Hilang. Kok hilang gitu. Ya sudah, tapi ya sudah gitu loh ya sudah gitu. Sebercanda itu kan Gusti Allah. Bahkan dalang juga bisa sebercanda itu. Ketika satu malam itu dia menjadi Tuhan di pertunjukan itu dalam tanda petik. Manusianya kan akhirnya wayang. Jagatnya clear. Jagatnya kelir gitu kan. Gunung kelir, aling-alingane. Wong wayang. Rada Tegal sih. Ya. Pamer. Pamer skill. Nah, disitulah sebetulnya dalang harus punya sanggup banyak dan dunia psikologisnya sangat kompleks akhirnya. Karena ketika dalang nggak punya sanggup yang banyak, hanya sebatas dia tahu teknik yang baik, sabetnya baik seperti ini, suluknya baik seperti ini, Ya dan wayangnya nggak ada isene menurut saya. akhirnya hanya menjadi sebuah seni pertunjukan, nggak bisa menjadi archetype. Ya. Ingat bahwa di show kita pertama dan show kita kedua gitu kan, kita bicara soal bagaimana seni pertunjukan itu menjadi archetype, artefak itu menjadi archetype. Nah, kunci utamanya kan ada di show itu, di modal pertunjukan itu. Bagaimana dalang membuat wayang ini menjadi archetype. Nilai-nilai itu bisa terinternalisasi secara humanis. Contoh gampang ya. Bagaimana orang bisa tahu kalau yang pertama di show pertama kita bandingin Dewa Serani sama Janoko gitu. Lihat aja dari bentuk Anwondo, bentukan ini sudah iki loh tokoh yang protagonis ini antagonis. Atau di tayangan kedua kita sudah ngomong bahwa di seni pertunjukan orang sudah tahu nih nek gendingnya ini adegannya apa gitu kan. Oh suasananya ini. Nah, hal-hal seperti itu kan yang harusnya itu teknik dasar yang dikuasai dalang, tapi tanpa sangu yang lebih itu hanya akan menjadi ya sudah cuma tahu. Kalau bahasa Yunaninya itu baru belajar menjadi ginosko. Saya harus pakai istilah itu. Jadi ada istilah ginosko, epiginosko dan oida kalau dalam bahasa Yunani gitu. Jadi tahu
kenal dan terinternalisasi nilainya. Iya. Istilahnya kayak saya ibaratkan dengan orang membangun hubungan. Tahu itu orang pacaran. Tatarannya tahu. Tatarannya tahu itu tataran orang berteman atau pacaran. Oh tahu, misalnya saya tahu Cak Wiro ini rokoknya apa. Itu saya tahu. Iya. Ya. Saya tahu Royan senengnya makan apa. Tapi kenal adalah saya tahu Royan kalau lagi capek senengnya makan apa di jam berapa dan suhunya seberapa. Itu kenal. Iya. Tapi kalau sudah terinternalisasi, sebelum Royan itu lagi capek dan kepingin makan apa, saya sudah tahu Royan bakal capek. Ya. Oidanya gitu. Nah, maka dalang itu kan sebetulnya dengan wayang dan dengan penontonnya harus ada di tataran itu, di tataran oida, dan nggak mudah untuk sampai ke tataran itu. Terinternalisasi Iya, begini, dengan value itu. Yang menarik yang kalau kita membandingkan dalang dulu dengan dalang sekarang saya nggak tahu ya. Cuma ini hipotesa saja. Hipotesa ya, jadi Ya, masih bisa hipotesa. disanggah, masih bisa disanggah. dibuktikan. Artinya gini, menurut saya kalau dari struktur, kalau dalang biyen kui, mereka pasti akan memperhatikan audiens. Jadi apa yang akan dia sampaikan, dia pasti akan menyamakan frekuensinya dulu dengan audiensnya. Ya bisa. Tapi saya nggak tahu kalau sekarang masih akan seperti itu atau kita malah fokus kepada sarananya. Fokus aku kudu le nganu piye, le ngeprak piye, sone ape opo ora, sing ngane nganu apa ora. Nah, sekarang ya lebih ke itu ya hiburan ya, Ya akhirnya menjadi benar-benar jadi entertain. Karena kalau Seni dulu pertunjukannya menjadi ya entertain. entertain sih nggak masalah, Nggak masalah, betul, karena memang sifatnya entertain, karena gitu, satu tontonan. sifatnya entertain dan dalam entertain itu akan masuk value karena bagaimanapun juga kalau kita memasukkan value dengan suasana yang kita masih di Gembira ya. beta itu nggak akan Gelombangnya beta masuk. nggak masuk. Nah makanya kan harus bawa entertain ini ke alpha sehingga kita bisa menyampaikan value-nya. Tetapi kan nggak seperti itu lah terusan saiki kayaknya yo malah yang pokok jadi hiburan nih kan gitu terusan. Iya. Sehingga maksudnya gini, orientasi dalang terhadap audiens itu sekarang masih ada nggak sih atau pengalaman konco-konco Ya. pasti akan oh iki sesuk penontonnya kira-kira kok ngene wilayah iki ngene guyone sing tepat iki bahasa yang tepat ini itu Beberapa masih, dan saya memang batas pengalamannya dikit, tapi tetap saya melihat itu. Contohnya kalau saya main di kampus, saya tidak mau bicara mulu-mulu, karena ngerti saya nonton wis sekelas profesor ya, detailnya wis saya tidak mau rawani ngomong mulu-mulu, saya ngomong sederhana, tapi ngena, dan kadang-kadang saya nggak baca teks. Nah, pengalaman saya kemarin nggak baca tes karena ada miss gending. Saya belum rampung janturan jejer pertama. Oh iya. Wis di mungel gara-gara saya nyekel ini cempolo. Tangannya kesotak. Saya benek kemek terus dikira gedok. Akhirnya setelah itu saya nggak baca naskah sama sekali. Ya jadi pesan buat teman-teman yoga, ojo kakean dolanan HP yo guys. Saya soalnya juga gitu. Itu masih sama kok diayak-ayak. Ya. Roto jemoni sidik ra apa. Nah, saya gitu. apa sesuk tak nekake sinden karo yoga nang kene curhati terhadap dalang piye. Nah, saya gitu. Kadang nggak baca naskah karena aku terpaku naskah nanti saya nggak bisa improvisasi. Iya. Kadang udah kulub nggak Juno nanti saya nggak bisa ngisi, tapi tetap naskah tetap tak buat ngendara digawe aku gelambrang lah nih. Jadi untuk tahu nanti setelah ini apa gitu tetap, Hanya untuk guideline. ya guideline. Jadi sekalian nih yo cara saya bener Iya, apa karena ora, menulis itu ternyata sedang menginternalisasi. itu Proses menuju Oida. iya benar. Terus itu melatih otak. Jadi Iya. Indonesia otaknya dalang itu dipacu bisa ndak dia mengkondisikan sekitar. Iya, dan ini kalau saya lihat ya ini fenomena psikologi yang menarik gitu loh. Fenomena psikologi walaupun saya bukan orang yang Saya juga bukan. maksudnya Piye? ya ini loh Mas Ardi kan dari dunia psikologi ya. Proses internalisasi nilai dengan menulis, dengan menuangkan ide-ide dalam tulisan, kemudian kalau saya bilang kalau kayak wong film itu setelah skrip ternulis naskah,
kemudian ada reading kalau di film kan gitu. Dalang kan juga gitu, scriptwriter tapi dalang, reader ya Diwaca dalang. dhewe, tulis Readernya dhewe, dalang. diwaca dhewe. Kemudian menginternalisasikan dengan gendingnya ngene ya enak gitu kan. Ternyata nek aku maca iki ternyata gendingnya ra enak iki kan gitu. Kemudian latihan gitu kan. Latihan kemudian baru play gitu kan, show. Ini kan menjadi satu fenomena psikologi yang menarik bahwa tanpa adanya itu nggak mungkin kan dalang itu bisa menjadi wow gitu loh Ya. alirannya. Maka Yo ison wis dadi master toh. Master of Puppet. Situ anak muda zaman lama sih lagunya Master of Puppet. Artinya begini, kalau itu sudah terinternalisasi, ya kan ra perlu nulis skrip lah nganu didadak gelem iso Iya. nganu Iya. iso kan gitu kan. Ya makanya sampai kepada ketika nilai itu sudah terinternalisasi, sudah oida, maka di satu sisi saya belajar dari beberapa dalang senior, mereka tetap nulis naskah. Walaupun kalau didadak ya tetap iso mayang gitu. Didadak tetap iso mayang. Saya yakin kok ini 1 2 3 4 didadak saiki kon mayang ngono, tetap iso. Tetap didadak lakone iki. Minimal tahu lah lakon itu gitu kan. Iya. Minimal nek ra ngerti, Ya browsing. Proses. ayo nek saiki Enaknya sekarang ya. enak loh sekarang dengan ini gitu dengan teknologi seperti ini YouTube. lakonnya gini ya gampang buka sih terus sakitnya ngerti kira-kira Alwe terus ngene udah kan. tapi pasti bisa menceritakan itu pasti bisa, saya yakin kok 1 2 3 4 orang di sini gitu termasuk bahkan mungkin termasuk Cak Wiro untuk menceritakan sesuatu ketika Bisa lah. sudah menceritakan ya tidak harus mendalangnya gitu. Browsing. Browsing misalnya ini nyok pakai bahan gitu kan terus menceritakan ulang bahan itu bisa Oke, pasti. mungkin sometimes butuh challenging seperti itu saya. Iya. Kita kasih naskah gitu kan, coba menceritakan gitu kan. Bisa itu bisa, maksudnya pasti bisa ya, bisa kan Mas Rian kan. Ya, Mas Rian bisa didadak. Contoh saya pernah nyoba di Mas Rian. Sesuk lakonnya apa? Iki, rak ganti lakonnya tadi iki. Ya bisa. Kemarin saya dadak lakonnya apa? Gatot Kaca Lair Mas, aku ora sakitmu kudune ngene. Kemarin saya memaksa, jadi karena Mas Rian sudah punya naskah, sudah aman waktu itu. Tak trik. Aku nek sanggit ngene logisnya ketemu ora, Bro. Ora, Mas. Saiki digawe sing logis piye sanggit. Ngene. Itu hanya dalam hitungan menit ya. Dan itu benar-benar ketika kami ketemu ngobrol sakitnya ra ngene, Bro. Itu juga Mas Royan ketika Anoman Duto kan juga gitu ya gitu. Iya. Proses ketika Mas Royan Anoman Duto. Naskah sudah jadi. Kemudian kita ngobrol sampai ke ternyata bisa ditak dadak untuk dalam waktu nggak sampai 10 menit. Iki ra logis loh, Bro. Logisnya pian menurutmu? Ternyata bisa menjawab gitu. Oh, iki ngene Mas gitu. Berarti sebetulnya kalau mereka didadak untuk mayang siap kan gitu. Nah, kembali ke tadi saya belajar dari dalang senior, mereka walaupun didadak tetap siap. Tapi ketika disuwuni suatu lakon, mereka akan membuat satu perenungan dulu. Mungkin tidak seperti disiplinnya kami yang junior ini menulis naskah dan segala macam. Mereka hanya perlu merenung kemudian mencatat hal-hal penting yang akan disampaikan gitu kan. Setidaknya mereka sudah membuat skrip secara sederhana dan itu dibutuhkan supaya alur tidak lari. Itu sih kalau yang saya lihat. Dan permasalahannya apakah dalang-dalang yang PJ lari sekarang masih melakukan itu di tengah terlalu ramainya panggung, terlalu ramainya tanggapan. Kayaknya cuma menggunakan misalnya wingi payung ning kene ganti lakon, tapi nanti kalau ganti tempat pakai lakon yang kemarin tadi disampaikan. Nah, bayangkan ketika semua pertunjukan wayang sekarang sudah di YouTube kan. Angel mencari sanggit baru nggak bisa. Ya, itu- dan sing padha ra iso metu lho. Itu tantangan buat kita semuanya. Artinya bagaimana membawakan dengan lakon yang sama dengan gaya yang berbeda. Itu susah sekarang. Iya, dan satu hal sebetulnya ya, kalau yang boleh saya ini masa pandemi ini, masa pandemi ketika banyak orang teriak, wah ra iso wayangan gini. Di satu sisi kalau kita boleh memaknai bahwa kalau saya ya boleh memaknai gini. Dewi kayak dikai waktu gue istirahat, gue menginternalisasi nilai. Bener sih. Iya kan? Bener. Sedang dikasih waktu untuk menginternalisasi nilai untuk ya wayangan kan bisa tetap virtual, wayangan tetap masih bisa gitu. Izin untuk wayangan pasti ada gitu. Celimen. Celimenan tetap bisa. Dibalik kok. Istilahnya kalau saya bilang kalau apa bahasanya Cak, kalau kita merombak tatanan ini secara merombak tatanan pikiran ini, didestruksi ya. Iya. Ya, kita sedang didestruksi gitu. Untuk Iya, sebenarnya ora didestruksi sih. atau diapakan itu intinya gini, kita dirombak pikirannya dulu untuk berpikir bahwa
wayangan iku ora kudu dengan drum, dengan campursari, dengan ini. Jadi apa ya? Ini sebenarnya nek aku menyampaikan ke beberapa motivasi itu expanding comfort zone gitu loh. Ya, ya. Karena bagaimanapun juga menurutku comfort zone nggak boleh ditinggalkan dong. Sudah comfort kenapa ditinggalin kan gitu. Tetapi expanding, Memperluas, iya. membuat semua zone jadi comfort zone. Iya. Dengan Jadi kita tidak boleh nyaman dengan yang sudah ada sekarang. Iya. Kita harus expand lagi tanpa meninggalkan ini. Dan itu tantangan buat teman-teman dalang muda seperti saya, Mas Ardi, Mas Royan, Mas Rian, bahwa oke, zona nyamanku saiki mayang kayak gini gitu. Iso ora sih nek tiba-tiba didadak mayang ning tengah sawah tanpa ada wayang di situ, bercerita seperti seorang pendongeng. Itu memperluas zona nyaman, tantangan kan itu. Sama seperti mungkin dalang-dalang laris saat ini ditantang untuk wayangan virtualan sing ra iso wong akeh. Biasanya wiyaga bawa 20, selawe gitu kan. Sinden jejer pitu, mungkin 11 gitu. 20. Sekarang dipaksa untuk mayang wiyaga 6, sinden 1, wiyaga 8, sinden 1 gitu. Pak Purbo tanpa yoga. Bisa gitu, bisa. Maksudnya, Dan menarik. akhirnya menarik gitu. gitu loh. Gentar dewe, ngeprak dewe. Dan jadi konten yang menarik, jujur. Betul. Pak Purbasmoro di channel Purbasmoro official gitu, di channelnya sendiri. Dalang sendirian. Ngeprak dewe, Gender dewe. yo gender dewe gitu. Nyolok dewe. Yo jelas gitu. Maksudnya kalau Nyolok dewe ya. kayak kalau Bener. Enggak, karena kalau disiplin pedalangannya Solo kan keprak dewe, Solo dewe nek disiplin pedalangan yang lain kan ada yang Soloe di juru kawih yang Solo atau keprak kayak mayang Palembang gitu kan yang keprak belakangnya. pajak gitu kan. Bayangkan benar-benar sendiri, show sendiri dan itu show semalam ya itu enggak sampai tapi satu lakon utuh ya. Satu lakon utuh. Show satu lakon utuh itu. Dalang dewe, diringi dewe. Wow. Ketika jaturan itu ya Jaturan ya genderi. karo mocapke jaturan. Goro-goro yang nembang dewe. Ya suluan goro-goro Gara-gara dewe gender. Bisa itu. Bisa. Pak Purbasmoro bisa. Purbasmoro bisa. Nah ini kan berarti jadi tantangan untuk teman-teman dalang muda. Kondisi psikologis dalang muda saat ini seperti apa? Nilai yang akan kita internalisasi apa gitu? Jadi sebenarnya kalau mau itu mampu ya. Mampu. Dan berarti sebetulnya bukan cuma dalang muda, bahwa yang senior pun ketika mau untuk bervirtual gitu, ketika kemarin banyak saya dapat tulisan-tulisan atau apa, wah seni pertunjukan sedang dibunuh, wayang sedang dibunuh oleh COVID, pemerintah membunuh seni, membunuh kebudayaan. Buat saya akhirnya jadi non sewu. Ketika kita mau untuk beradaptasi dengan ini, kita survive kok. Kalau saya cukup mempercayai teorinya Darwin. Ya, suka nggak suka kita harus percaya ke Darwin. The fittest survive. Iya. The fittest Bukan yang survive. terkuat, bukan yang tercepat, tetapi yang paling bisa menyesuaikan diri. Iya. Toh Pandawa dihilangkan kok semuanya dari kehidupannya. Ketika ya kalau saya ingat sanggitnya. ngeri guys, tekan filosofi, Iya, ngeri. Saya harus ingat kita sanggitnya Pak Ando Susmono ketika saya ikut festival di Tegal. Ada mungkin DVD-nya nanti mungkin teman-teman bisa. Kalau saya masih ada DVD-nya, kalau mau dipinjam monggo. Lakonnya adalah trilogi Balada Pandawa. Judul lakonnya itu trilogi Balada Pandawa. Ya kita tahu lah, Suwargi Abah itu memang suka dengan judul-judul yang fantastis gitu ya. Kalau Joyo juga ada Abah pertama gitu yang mungkin bukan pertama tapi yang cukup pakai Gatot Kaca kalau Joyo. Paling gitu. sering. Paling sering. Iya, yang paling sering pakai kata kalau Joyo. Gitu. Trilogi Balada Pandawa itu adalah dari Dadu, terus Pembuangan, kemudian Wiroto Parwo. Jadi ya Pembuangan itu, tapi memang cuma pakaian singkat ya, 3 jam kalau nggak salah. Berarti 3 lakon jadi satu ya? 3 lakon jadi satu. Dari Pendowo Dadu, Pendowo Wahyu Darmo itu. Kemudian dalam satu bagian itu gini, 4 orang adik Yudhistira itu protes kepada kakaknya. Ini ngopo toh? Kowe iso menang. Kowe ngerti nek sengkuni curang, kowe kok ya meneng wae. Puntadewa menjawabnya apa? Awak dhewe nek ora ngaji karo kahanan kaya ngene iki ora bakal dadi luwih gede saka iki. Kalau kita tidak mengaji kepada pohon-pohon, tidak mengaji kepada istilahnya, nek kita tidak masuk ke hutan dalam hukum pembuangan ini, kita nggak akan pernah bisa menjadi pemimpin.
Karena kamu nggak tahu apa yang kamu pimpin. Internalisasi nilai itu sampai ke situ, dan saat itu saya ingat sekali Abah itu posisinya sebagai seorang bupati. Dan saya tahu sekali yang Abah Dos itu maksudnya ketika jadi bupati ya memang belusukan tenan gitu. Maksudnya dia tahu kondisi sosial masyarakat seperti apa. Rumah dinasnya terbuka gitu kan. Bukan berarti terus saya mengagung-agungkan figur Abah Dos Susmono, enggak, tapi memang layak untuk mendapatkan penghargaan ini kalau saya bilang. Bahwa nilai-nilai kehidupannya sudah terinternalisasi dalam pertunjukan wayangnya. Itu yang mau saya sampaikan. Ketika kita dipush sampai titik tergak enak itu, titik tergak enak. Contoh saat ini kita nggak bisa wayangan ini. Akhirnya teman-teman dalam bisa bikin konten yang menarik kok di sosial medianya masing-masing. Tetap bisa wayangan virtualan dan tetap keren gitu loh. Ya rame-rame nggak channel YouTube. Iya gitu, termasuk kita di sini ngobrol-ngobrol aneh-aneh gitu. Jangan era pandemi, gitu kan? Apakah kita masih berpikir, coba kalau kita kemarin itu nggak merasakan hal-hal yang tidak mengenakan, apakah kita masih mau untuk ngobrol-ngobrol di sini? Saya kira enggak kok. Nah, akhirnya melihat ini bahwa menjadi sebuah tantangan untuk kita semua, gitu. Dalam senior, dalam muda, untuk menginternalisasikan nilai-nilai itu dalam kehidupan. Ya, kalau boleh menambahkan tidak hanya kita, karena bagaimanapun juga kita juga tidak sendirian. Iya. Bahwa stakeholder juga perlu di sini. Iya. Bagaimanapun juga mengubah mindsetnya untuk menjadi lebih baik. Betul. Banyak hal yang harus kita kembangkan lagi dari kondisi, situasi, perkembangan budaya. Karena suka nggak suka kalau kita berbicara budaya tidak hanya terbatas pada seni. New normal itu adalah budaya baru loh. Oh iya. Bahwa wayangan ini orang itu gede gitu, itu kan new normal gitu. Ketika kita bicaranya wayang gitu, budaya itu kita persempit ke budaya wayang. Wayang itu orang itu geden, orang. Dan nantinya kalau geden bisa benar-benar untuk hiang. Iya, ya betul. Kembali kepada kitohnya, kalau saya bilang kembali kepada kitohnya, kepada marwahnya. Sigali kima wayang buat hiang macarita bimaya kumara manginggal kicaka gitu. Mawayang buat hiang, itu nggak boleh hilang gitu. Menjadi sebuah nilai yang harus kita internalisasi bersama, apalagi yang masih panjang jalannya gitu kan, kayak kita di sini gitu. Wah ngece gitu aku tuh. kan kita aja ya berlima toh ya. Tadi apa yang dikatakan Pak Wiro itu bahwa pemegang kebijakan pemerintah gitu, itu juga perlu memikirkan si kontol panjangnya ini. Iya. Si kontol panjang itu situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan. Udah gelar lawas kuwi. Lho. Sing payu. Ya payu. Lho saiki sing payu ki sing. Lho zaman gareng melu Pak Joko Edan wis ngetokke kuwi lho. Si kontol panjang karo pentil ketakok. Jaga telepon kecamatan kota. Tapi sekarang udah nggak ada ya pentil kecakot ya. Masih lagune. Enggak, maksudnya orang-orang itu sudah nggak ada. Operator kecamatan itu udah nggak ada. Oh iya, nggak ada. Anda masih nggak sempat ngalamin enggak ya? Oh, masih. Pentil kecakot sempat ya? Telepon itu toh? Pakai operator. Mas. Telepon ke siapa? Harus operator. Artinya berarti Anda juga Wah, sudah Anda tua. juga tua. Loh, aku memang tua nih kan wajahku baby face. Lah aku Anda kan nggak ngalamin ya? Aku ngalami telepon godet 100, ngono entek digebroki teleponnya. Oh iya wis. Berarti sok ganjeli barangnya njur metu mak brol satu-satu kayak. Oh nek saya gak ganjeli main gebroki bruk. Bayar 100 kok gua bali duit 1000. Nah, loh. Anda hebat. Lemah dibombong yang ngono kuwi. Bu aku iso jajan gedetku dhewe terus kon telepon. Ya aku ya dagelan Bagong lucu lho kuwi mbiyen. Biyen, saiki. Oh, Ya saiki kan menyesuaikan wae. Saiki wis wargi ya. Saiki Bagong sing dhisik. saiki Bagong ki ngono. Nek nggo dagelan Bagong, dagelan Gareng guys. Ya kuwi OnlyFans. Siskae. Ya, topik-topik yang kayak gitu harusnya kan. Enggak masalah ngono. Enggak kalau sekarang bisa jadi konten guyon kok. Konten guyon. Contoh misalnya ya saya maksudnya skandal selebriti, kemudian Sekarang anak muda pakai VPN ngono diwayangke ngono, go VPN ngono dong guyu mesti kok. Karena penonton kita bukan lagi generasinya Cak Wiro ke atas gitu loh. Penonton kita yang kita target sebagai market ya Cak Wiro ke anak bawah. muda. Usianya kita gitu kan. Iya. Maka dagelan yang aktual di usia kalian itu apa sih gitu loh. Oke, yang aktual di kelahiran 2000-an apa sih gitu. Itu yang akan jadi menarik. Ini kan kacamatanya kelahiran 90-an. Kelahiran 2000-an, kelahiran saya
2000-an. 2000-an. Tahun sebelum Masehi. Masa barengannya Buddha Gautama. Oke, saya perlu tanya ini. Yang aktual di usianya di kelahiran 2000-an. Sailor Moon, zamanku deh. Mereka yang Mereka aktual. ding ya. Tadi sih kecekel sebenarnya Naruto. Ya, Iya paling menonjol. Yang aktual misalnya apa? Sebenarnya isu hal- atau apa? isu aktual itu bisa diangkat juga gitu loh. Ya bener kayak Siskai, kayak apa itu yang aplikasi OnlyFans gitu, terus nah, RedTube gitu. Atau ya atau yang di beberapa di burung biru itu kan ada Iya, misalnya yang Top di- Secret. Nah, lu Secret malah kan iso diangkat gitu. Iya. Avail Magelang Open 700k. BO. Enggak. Di masa lalu itu menjadi sebuah dagelan dalang gitu kan. Mbah Iya. Narto juga jadi terapekno bapakmu, nah, itu kan juga bagian dari seperti itu. Sekarang nggak mungkin lah gitu, jadi terapekno bapakmu keluar. Karena saya terus belum pernah nggak dengar lucu gitu. belum pernah dengar dagelan dalang yang sekarang yang menjurus ke situ yang aktual sekarang gitu loh. Wingi aku nggak tahu kayak apa ya dengan sedenan gitu. Roy. 1, 2. Oh ke 1, 2, 3 lah gini. Sing kae sing dengan sedenan ki apa ya? Sing bagong metu kayak apa tadi? Tarik sis. Oh, tarik sis. Tarik sis. Sendon gitu terus ngundang apa? Si Baron Baron Scaper karo Baron tarik sih yo sendok. Sulman. Wis ora sendon sik to wis atus. Putraku kira Baron Scaper. Tarik sis. Oke. Tapi tetap tuh ya tetap ger gitu loh ketika ditonton nih. Wong nonton ini sampai mereka bilang ming tarik sis gini kok. Ya misal wayang cuma diginikan bolak-balik di opo TikTok. Oh, Bisa. Loh. Misalnya toh wis serampat sih kan pada saat wis ning goro-goro serampatan sale ora atiku kayu sur. Nah, jreng terus takone sih. Ngapa takon? Kayak TikTok itu ya. Aduh, bernyanyi. lucu. Masuk ki. Masuk. Kang ayo. bernyanyi tau. Bernyanyi. Apa gini begitu sahabat Lampung nek dalangnya rodok nakal ngono ya nggawa kabel 3,5 nggawa kabel 3,5 ning arah panggung ngono to ning coloke ning mburi terus tekan mixere kae terus kalau kayak begitu Lagu-lagu TikTok. langsung anjing gitu kae nang panggung. Loh, kuwi iso artinya begini, kenapa menjadi tidak menarik gitu. Padahal wayang itu hidup, wayang itu membaca kahanan, wayang itu menyesuaikan dengan budaya yang sedang berjalan. Sementara kita nggak pernah mengembangkan itu menjadi hal yang menarik. Iya. Karena wayang guyonannya ya nun sewu, guyonan saru om bapak pakai CC, bapak lokal gitu, guyonan saru bapak lokal gitu akhirnya. Kenapa akhirnya? Ya akhirnya saya juga dikenal oleh teman-teman agak rodok bapak yang mungkin gitu. Iya. Karena bener, jujur kalau saya boleh sedikit maido gitu, sedikit kritisi gitu. Pertunjukan wayang yang umum keluar sekarang ya dagelan bapak kuwi mau. Bukan dagelan anak muda sehingga anak muda nonton Ya, nggak muda. lucu gitu. Jayus anjing gitu. Keren anjing. Kayak ngono kita keluar dari celotehan juga. Iya. Itu misal bahkan gini loh. Nek dhewe sedagel ra lucu ning panggung iki, panggung wis terus mergo terus cringe anjing. Kuwi Tak pikir-pikir ya ger nih mesti gitu kan. Iya. bisa. Iya kayak wingi kuwi to sing Mas Dunung ketika ngono bakonge panas. Oh, iya. Selalu suluk jangan suluk selalu. Oh iya Kayak Pak suluk Seno. odo-odo kayak to. Wih kancing panas. Wih iso jadi satu yang kalau nggak mengalami masa ini gitu, nggak mengalami untuk menginternalisasi ini ya angel akhirnya. Bagaimana wayang akan kita kembangkan dan menjadi archetype lagi. Ya begini untuk teman-teman ya, nah aku pesannya memang sederhana sih. Bagi yang sudah menyadari ini, mari kita buat arus ini supaya mereka ikut. Betul sekali. Dewi rasa jaga ke sopo-sopo gitu loh.
Karena yang bertanggung jawab pada diri kita sendiri, akhirnya kita sendiri. Iya. Tetapi ketika ada beberapa orang yang punya kesadaran yang sama, mari kita buat pusaran ini semakin kencang dan semakin gede. Baiklah teman-teman, ini kalau kita lanjutin lagi topiknya kan banyak banget. Mungkin closing untuk edisi ini ya. Closing. Ya mau nambahin dikit aja. Boleh. Sebelum Ini- closing tambahin dikit. Ini ya dalang yang dituntut iso nyawang kahanan, tapi juga jangan memaksakan diri untuk menyesuaikan dengan kahanan. Ya mesti sak madyo. Artinya Iya, sak betul. cukupnya. Betul. Dewe Itu yang, mampune opo. yang jadi saya ngomong harus ekologis. Nah, sak Iya. mampune. Terus yang kedua juga untuk seperti Rian tuh kan punya bakat lebih. Sedangkan orang tua sekarang itu kalau ndelok anak iso mayang itu koyo semuisen. Hampir 80% saya temui, termasuk saya mengalami. Ini curcol ya iki ya. Akhirnya. Akhirnya. Om, tante, curcol ini anaknya. Makanya gini, kalau saya melihat dari ketiga rekan saya dalang ini lebih mulus ya, cukup mulus daripada saya. Sing kondo sopo? Ya maksudnya ini dari perspektif saya aja gitu. Tapi ya yang penting anak punya kelebihan apapun tetap disupport, difasilitasi, tidak harus kok kayak wayang itu enggak, tapi dorong terus supaya tetap dilatih. Jangan seperti tanaman dibiarkan tumbuh apa adanya. Dan Indra ini mungkin kalau saya boleh nambahin sedikit ya sebelum closing jadi tahu nih. Rapopo lah. 1 jam biro 40 menit. Oke, rapopo. Konten suwe rapopo. Ben wae. Sing nonton wong akeh kok ya. Nek melu jagongan ya monggo ora ya wis gitu. Apa tadi? Ini tuh nggak cuma dibuat wayang kok yang dia omongin Mas Ardi. Semua bidang. Ketika bidang apapun. sekarang gamer profesional ada, YouTuber ada, Mau nyanyi, bahkan mau dalang menjadi pada lomba-lomba jadi YouTuber gitu kan. Ya. Ketika dulu orang bercita-cita menjadi dalang gitu, sekarang orang-orang bercita-cita jadi YouTuber, para dalang sibuk jadi YouTuber sekarang. Benar. Mana sih dalang ngetop yang nggak punya channel kan gitu, terus sibuk ngurusi kontennya masing-masing gitu. Jadi YouTuber dadakan. Sekelas Pak Mantap gitu, yang senior kita, itu pun jadi YouTuber gitu. Ayo. Pak Purbo pun jadi YouTuber gitu. Benar. Sayangnya kok mereka-mereka ini nggak masuk ke ini ya YouTube Rewind 2020. Tolong ya Mas Chandra Leo dan teman-teman YouTuber ini, bapak-bapak kita, senior-senior kita bisa diajak untuk YouTube Rewind 2021 mungkin. Mas, tapi aku sempat jadi gini, kan Mas Henok juga pernah sudah gabung di penggemar wayang kulit toh. Oh, ada yang bilang, ada yang tanya kok enggak ada wayang rewind 2020. Nggak ada wayang Rewind 2020 ya, kita ada bikin yang aja tanya. gimana? Ya nggak masalah. Kita bikin wayang Ayo, Rewind 2020. bareng-bareng. Bisa jadi. Bisa wayang Rewind 2020. Semua wayangan yang virtual pandemi kumpulin jadi satu, ambil klip-klipnya dikit-dikit. Nah, tuh yang mau bikin konten Anda bisa, saya kasih ide konten. Karena saya malas ngedit jawabannya. Kenapa nggak bikin? Saya nggak dibayar ngedit, males. Jadi nyambung Mas Adi itu menarik buat saya. Seperti wayang, tiap tokoh ini unik loh ya, punya karakter yang unik dan semua punya kelebihan yang betul, yang benar. Lepas dari baik atau jahat, tapi punya intens untuk benar. Setiap orang itu juga punya pribadi yang unik, punya pribadi yang unggul, yang ya mari kita sama-sama pupuk itu, karena aku tak jadi duta anak lah. Ya. Pembela hak anak. Pembela hak anak. Jadi konvensi hak anak, hak dasar yang harus dimiliki anak itu adalah satu, hak untuk hidup. Yang kedua adalah hak untuk mendapat perlindungan. Yang ketiga adalah hak partisipasi aktif. Yang keempat saya malah jadi lali ginyuran. Perlindungan, partisipasi aktif, hak untuk tumbuh kembang. Artinya biarkanlah anak menjadi anak seutuhnya. Anak itu bukan kita. Yang mereka juga pasti akan berhasil dengan caranya sendiri. Sebagai orang tua hanya bisa mengarahkan, memfasilitasi untuk hal-hal yang positif. Iya. Karena kan kadang anak jadi korban obsesi orang tua kan. Betul. Orang tua nggak kesampaian, hanya anak. Betul. Dan ini PR kita semua, saya yang jadi orang tua, yang punya anak. PR bagi anak-anaknya yang sekarang baru sekolah di rumah. Karena bagaimanapun juga kita harus jadi fasilitator yang baik buat mereka. Nah, oke, ini digarisbawahi teman-teman yang mungkin orang tua yang punya anak, terutama yang kayak mungkin yang di
daerah pedalangan dan karawitan dan ya kesenian tradisional yang masuk SMKI terutama kemarin pada protes kok ora sekolah-sekolah ki nang SMKI iki tantangan. Tolong diperhatikan, lanjutkan Cak Wiro. Ya pesannya cuma itu, bagaimanapun juga kewajiban orang tua itu adalah memberdayakan anak, karena siapapun anak kita, mereka adalah satu pribadi yang unik, yang punya keunggulan, dan itu yang harus kita pupuk, karena bagaimanapun juga amanah dari Tuhan yang harus kita jaga sebaik-baiknya. Betul. Kalau saya mengutip kata-kata dari anaknya Cak Wiro, dari Elang gitu. Papa semangat ya main gamenya. jadi saya belajar satu hal gitu waktu di beberapa waktu yang lalu dengan Cak Wiro. Pekerjaan itu diibaratkan dengan main game oleh Cak Wiro untuk berbicara dengan anaknya. Gitu. Elang itu masih usia berapa sekarang Elang? 4 tahun. 4 tahun. Ketika Cak Wiro gagal dalam satu job desk gitu, dalam tanda petik gagal dalam satu job desk, Elang menyemangati ayahnya dengan papa semangat main gamenya, jangan kalah lagi gitu. Asli aku nyopir karo nangis Pak. Kalau kayak omongan Elang ngono ki karo berbes mili lah. Itu maksudnya gini, betapa sebenarnya anak dan orang tua itu harus connect. Ya. Untuk teman-teman, untuk ya perkembangan psikologis Nah, terutama nanti kita bahas antara wayang dan anak. Anak, Itu nanti ada itu konten, ada Mas lagi. Adi, Jadi gini, ada fungsinya kita di sini adalah buat yang nonton, silahkan kalau mau bikin konten, kita kasih ide banyak. Kalian bikin duluan juga nggak apa-apa. Kita Karena akan pasti saling kacamatanya melengkapi. banyak Iya, gitu. kita akan saling melengkapi dan saling memberdayakan. Nah, kalau kembali ke gini, berarti kalau boleh saya sedikit simpulkan obrolan kita hari ini adalah kondisi psikologis, kondisi neuroscience, dan dan nilai-nilai yang dihidupi teman-teman dalang, terutama dalang muda. Guys, mulai terinternalisasi Cak Wiro. Ya. Saya perlu mungkin closing statement mungkin ya untuk tayangan kita hari ini dari Mas Ardi dulu, Mas Royan dulu, Mas Rian dulu atau Cak Wiro dulu, apapun itu gitu. Berkaitan dengan tadi kondisi psikologis dan kebudayaan, terutama untuk perkembangan wayang dan anak muda. Ya. Mungkin mau harapan atau apa, monggo. Siapa dulu yang mau menyampaikan? Kayaknya Cak Wiro yang terakhir karena yang paling mudanya. Ya Allah. Jadi yang ya monggo, yang kita Anda bertiga dulu baru Cak Wiro. Apa sih? Kapan sih Mas? Ya wes. Urut kacang. Ya, siap. Ya berarti gini, memang wayang dan orang Jawa itu nggak bisa dipisahkan. Orang Jawa atau orang? Karena kan wayang nggak cuma Jawa Mas. Ya pasti wayang dan orang Indonesia ya. Ya dan orang lah kalau saya gitu karena. Ya, pokoknya wayang itu nggak. Kalau saya seneng wayang ya, kayak kok gitu. Wayang dan orang itu nggak bisa dipisahkan karena itu termasuk bentuk apa? Sudah ibaratnya itu setali 3 uang. Ya gak sih? Iya, setali 3 uang. Bener gak sih? 5 juga boleh Mas. Ya pasti dia Jarang ya berjalan sinkron gitu ya. Dia nggak bisa dipisahkan karena itu suatu bentuk bukan hanya bentuk budaya ya, tapi bentuk ekspresi jiwa dari leluhur yang bahkan orang India itu heran. Kok ono wayang Kresna itu ono Kresna, ono bentuk wayang Mahabharata ki ono wayange sak gamelane, sak iringane, karena di India itu nggak ada. Nah itu orang India yang duwe cerita wayang aja sampai baratnya heran. Jadi ya untuk anak muda, ya saya juga masih muda betul ya. Muda tanggung. Macak tua sampean. Ya. Jangan pernah malu kalau punya bakat di bidang kesenian apapun, mau pedalangan, kerawitan, jadilan atau apapun itu, semua kesenian itu baik. Tidak usah malu, dan pesan pada orang tua, apapun bakat anaknya tetap harus dipupuk, didorong, dimotivasi, karena setiap yang Tuhan titipkan itu nggak ada yang sia-sia. Itu pasti suatu saat nanti akan jadi nilai plus untuk anak itu sendiri. Kalau saya moralnya gitu. Sudah? Sudah. Oke. Anda berdua ya, monggo siapa duluan terserah. Ya, saya Oke, urut kacang, berarti urut kacang tenan nih. Mungkin nggak beda jauh dari sama Mas Ardi. Jadi kalau ini dari saya sih, pengalaman dari saya dari kecil sampai sekarang tuh, kalau dari ini ya dari siklus dari kehidupan saya, setiap orang itu kan mesti punya keinginan gitu kan, dan
orang tua setidaknya paling enggak tuh mendukung lah, paling ora mendukung. Soalnya kalau setiap anak itu pengen berkarya, pengen sesuatu, tapi kok orang tuanya kayak gak sreg. Padahal seumpama kalau kayak saya sendiri kan seneng wayang, tapi orang tua pengen jadi guru atlet atau dokter. Ya paling enggak tuh ya harus deloki dilihatin dulu dari Mendeloi. mohon maaf saya agak kuliah banget yang ngomong formal banget kayak gini belum Sing ngomong formal lagi sopo, santai bae. Mendeloki ra apa-apa, mendeloki. perlu Pentingnya- diamati sih ya, menurutku perlu diamati kalau anaknya itu lebih condongnya jadi lebay banget sih aku lebih condong ke mana gitu paling enggak kalau kayak aku lo seneng wayang ya paling ya di umpama aku pengen nonton wayang toko dijen ke wae. Lebih condong kemana tuh condong raos gitu. Condong raos. condong raos. Mbah Narto Sabdo. Oke, berarti itu harapannya seperti itu atau Terus kalau saya lihat dari teman-teman semua, teman-teman saya ya, yang mungkin gak begitu senang dari yang kebudayaan, senang ketersenan budayaan, khususnya kayak wayang juga. Paling menurutku kayak gimana ya? Orang-orang itu kayak gak tahu tuh karena mungkin belum diajarin atau mungkin dia tetap masih ada seneng, ada rasa pengen tahu wayang tuh kayak opo sih, tetap ada. Paling enggak ya kepiye ya sebagai orang Jawa mungkin yang sebagai sing lestari paling enggak ya kita tetap cari tahu. Mungkin dia boleh saranane ngono lah. nguti sarana ning kaca. Malah Angel Ya, tenan. Mas, ya, Mas. Ya mungkin kurang lebih ngono sih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabila itu topik mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, Mas Rian, gimana Mas Rian? monggo Pak Cermo. Mbah Cermo. Cermo apa? Cermo Senggomo. Juk dikaitke kuwi. Kuwi merabot lho jenenge. Apik lho, Cermo Senggomo. Mbah Senggomo. kan to, Sopo? kakek Sugiono. Si Geoto Kuda. Besok nggih. Mbah Sugi Cermo Senggomo. Besok nggih kerawitan wae. ngomong-ngomong Mia Khalifa masih enggak ya linknya? Mia Khalifa semenjak dia keluar itu di beberapa situs katanya enggak gitu. Katanya sih, saya belum ngecek. Tapi harusnya apa yang ada di internet tidak pernah hilang. Ora asik nek ngono ya. Tidak pernah hilang, tenang aja. Masih banyak yang nyimpen. Mana aku wis tak hapus lho. Aduh. Oke, Mbak Sugi gimana Mbak Sugi? Mbah Sugi lagi. Iya Mas Rian. Wah, harapan saya ya, anak muda sekarang setidaknya mengertilah dengan budayanya sendiri. Kebudayaan kita tidak kalah dengan kebudayaan asing yang wow gitu. Wis iso ya gamelan dhewe-dhewe, iso sunat dhewe. Nah betul. Kene sing dikenal Dikenal apa? Ya itu cukup saja itu. Gitu. Berarti Mas Royan lebih kepada pengembangannya gitu. Secara jangan sampai ada batasan untuk mengembangkan hal-hal yang baik, Mas Rian bicara soal yuk kenal terus yuk cinta. Gitu kan. Mas Ardi juga tadi bicara hampir sama dengan Mas Royan. Peluang harus semakin dibuka. Nah sekarang yang saya keluar tuh. Yang anak muda zaman dulu gitu. Orang tua nih kacamatanya orang tua, kan cuma anak muda, kacamata orang Tapi tua. yang jelas hari ini saya sudah lebih luas ya. Wah. Iki kayak sing berkudara, kayak sing berkudara. Lagi sing berkudara pakai ini. Jadi begini, yang menarik ketika kita berbicara budaya, maka tidak hanya seni. Dan yang lebih menarik lagi, wayang itu adalah budaya yang menjadi seni. Bahwa ada pesan-pesan universal yang
oleh semesta dititipkan kepada wayang, kepada nenek moyang dan kepada kita. Nilai-nilai yang universal, etika yang universal tentang kebaikan dan keburukan, tentang benar dan salah. Jadi tidak hanya artefak, tetapi adalah sesuatu yang hidup, sesuatu yang sampai saat ini pun masih relevan. Jadi mari kita sama-sama, apapun itu, dari latar belakang apapun, kita belajar dari wayang. Karena suka nggak suka, kalau kita lebih dalam dan lebih memahami wayang secara filosofi, 100 Kurawa itu ada di kita, dan 5 Pandawa juga ada di kita. Mana yang akan kita bawa, mana pesan apa yang akan kita sampaikan, dan kita mau menjadi apa di dunia. Itu yang akan menjadi jawaban apa yang akan kita perbuat hari ini. Ada lagi? Oke, baiklah teman-teman semua. Mungkin konten ini sebenarnya harusnya bisa panjang banget, cuman nggak mungkin kita bikin video lama-lama. Yang nonton juga jelek gitu, lihat muka-muka ini. Mungkin kalau kita bikin jadi 4 episode atau apa nggak masalah. Nah, tapi yang ini episode ini kita udah jalan sekitar 1 jam 55 menit. Oke, jangan sampai 2 jam. Nanti kalau 2 jam satu shift di studio 35.000 sekarang. Beruntungnya kita nggak ada di studio. Sebelum menutup tayangan ini, saya mau berterima kasih kepada Kedai Idris yang sudah support kita untuk snacks dan tadi makan bakso di sana. Terima kasih Kedai Idris. Kemudian terima kasih Hotel Safari untuk tempatnya yang masih tetap cozy gitu. Yang kita masih bisa syuting dengan bebas, dengan santai. Terima kasih juga buat teman-teman saya di sini yang udah mau gabung di mencoba menginternalisasi nilai dan mentransformasikan wayang dalam kehidupan sehari-hari. Well, ini semuanya hanya sebuah obrolan, ini semuanya hanya sebuah pendapat dari kami. Benar salahnya silahkan. Rakyat niati dolanan wayang tok. Kenapa? Rakyat niati dolanan wayang tok. Nah iya, niatnya dolanan wayang tok, direkam karo ngobrol, ora masalah kan. Nah, ini semua hanya sebuah ide-ide yang terlontar secara apa ya? Secara apa nek ngomongin ide terlontar secara Spontan. Nah, secara spontan. Lucu ya. Lucu ya. Lawas. Dagelan lawas. Terus apa jenenge? Fluxcuk. Iya, bener. Nah, ini semuanya sebuah obrolan, ada kurangnya ada lebihnya kita kembalikan, ada kritikan monggo teman-teman netizen yang terhormat, yang mulia, yang maha netizen. Saweran monggo. Saweran penting sekali buat kami gitu. Apalagi kami Yang mau endorse monggo. Oh, iya. Yang mau endorse silakan. Yang mau endorse, kita udah di endorse sama Kedai Idris hari ini. Terima kasih buat bakso dan snacksnya. Kemudian ya Hotel Safari buat tempatnya, harus saya ulangin lagi. Endorse kebingan we rapopo. Kenapa? Endorse kebingan rapopo. Oh boleh, kalau mau endorse kebingan di sini kirim ke kita satu-satu gitu. Boleh banget. Sangat dibutuhkan sekali buat kami. Sangat dibutuhkan. Satu kotak nggak apa? Syukur-syukur deh 1 kotak boleh. Sak gamelane. Yang mau produknya juga dipromot atau mau di-share ke teman-teman yang lain, kita sambil ngobrol gini dibikin review, yo rapopo. Apalagi Oke. kalau wayang gitu, Wah, sangat. review. Diprioritaskan sekali ya. Kalau makanan juga diprioritaskan karena ada 5 mulut yang harus diberi makan. Oke, pada intinya teman-teman bahwa apa yang telah kita bicarakan tadi bicara soal bagaimana seorang dalang sejak usia muda, bagaimana orang yang mencintai wayang sejak usia muda, pada akhirnya akan menginternalisasi nilai-nilai itu dalam kehidupannya, mentransformasikan apa yang ia lihat, apa yang ia alami, apa yang ia rasakan, apa yang ia dengar, apa yang ia kecap dan apa yang ia hirup di dalam panggung wayangnya dalam kehidupan sehari-harinya. Tantangan kita bersama untuk menginternalisasi nilai-nilai itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun fields kita, apakah itu di pedalangan atau di luar pedalangan. Menjadi baik, menjadi buruk ada di kita. Pilihan ada di kita. Selamat mentransformasikan wayang dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan sehari-hari dalam pertunjukan wayang. Wayang Transformation. Tutup Ori Si Kutoho. Dan Jangan lupa like and
Skirkat.